Bab 2931, Kemuliaan Kekaisaran. Di langit ibu kota, matahari terbenam berwarna merah seperti darah. Lubang-lubang pucat terus bermunculan di atmosfer yang berlumuran darah. Sisa-sisa pesawat luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, peluru berdaya ledak tinggi, dan kapsul pendaratan berjatuhan seperti bintang jatuh, meninggalkan bintik-bintik hitam di belakangnya. Di darat, ribuan pangkalan pertahanan udara menjaga daerah pemerintahan pusat tempat kota kekaisaran berada. Ratusan ribu meriam kristal menyemprotkan ular api yang tampak seperti pedang dan golok ke langit pada saat yang sama, meledakkan, bintang jatuh menjadi berkeping-keping. Tengah atmosfer. Namun, ada terlalu banyak senjata massa dan momentum yang diproyeksikan dari orbit sinkron. Sistem pemindaian dan penguncian dari semakin banyak susunan pertahanan udara juga tidak berfungsi. Celah fatal muncul di jaring api yang padat. Semakin banyak, bintang jatuh ke tanah. Setelah ledakan yang memekakan telinga, massa itu berubah menjadi ledakan dahsyat yang menghancurkan setiap inci planet seperti gelombang pasang yang membakar, terutama distrik pemerintahan pusat dan kota kekaisaran. Sambil memegangi tembok kota, Li Jialing menatap awan jamur yang menjulang di barat daya, yang tampak seperti dewa hitam raksasa yang menginjak-injak wilayahnya, rakyatnya, dan harga dirinya dengan kejam. Setelah beberapa hari pertempuran sengit, hari-hari terakhir keruntuhan telah berlalu. Kaisar kecil itu juga berada di ambang kematian. Rambutnya yang hitam, yang dulunya memiliki beberapa helai emas, kini pucat dan kuning. Matanya cekung, dan bola matanya tampak seperti gumpalan yang dapat padam kapan saja. Urat-urat tebal di pelipisnya seperti cacing tanah yang telah terkena sinar matahari dan mengering. Pria muda yang energi itu tiba-tiba tampak 20 tahun lebih tua, seperti hantu jahat yang merangkak keluar dari neraka. Setelan kristalnya berlumuran asap tebal dan darah. Tidak diketahui apakah itu miliknya atau orang lain, tetapi dia tidak peduli dengan martabat kaisar dan bahkan tidak punya waktu untuk membersihkannya. Beberapa kelompok musuh sudah mencoba masuk ke kantor administrasi pusat daerah. Untuk meningkatkan moral para pengawal kekaisaran, dia harus memimpin serangan dan membunuh semua musuh secara langsung. Tetapi perlawanan semacam itu hanya cukup untuk menunda keruntuhan selama 1 hari lagi, setengah hari lagi, 1 jam lagi, atau 1 menit lagi. Yang Mulia, Li Linghai, yang wajahnya juga tertutup asap, bergegas dari pusat komando. Seluruh sistem spiritual Nexus kita masih berada di bawah serangan musuh yang paling intens. Sekitar 70% fungsinya lumpuh. Diperlukan setidaknya 1 hingga 2 jam untuk memperbaikinya tanpa gangguan. Saat ini, kami telah kehilangan kontak dengan armada yang tersisa di orbit, legiun di darat, dan menara kristal emas di bawah tanah. Bibir Li Jialing berkedut. Dia bertanya dengan suara kasar, belum ada berita dari timur. Sudah lama sekali. Li Linghai tersenyum pahit. Sejak seminggu yang lalu, anggota Federasi Star Glory telah menghancurkan semua fasilitas komunikasi di pinggiran zona luar angkasa dan melepaskan banyak bom interferensi. Mereka telah mengganggu seluruh alam semesta dan menghalangi komunikasi kita dengan dunia luar sepanjang waktu. Bahkan jika ada kabar baik dari Lei Chenghe, kabar itu tidak dapat disampaikan. Lagi pula, ini baru seminggu. Paling lama 10 hari. Lebih dari 10 hari yang lalu, Lei Chenghe gagal mengambil alih sektor Tripod Giok. Keempat keluarga masih memiliki armada surga yang kembali, elit di bawah kendali mereka. Bahkan jika kapten dari 100.000 kapal perang utama armada surga yang kembali adalah semua babi, tetap mustahil untuk menangkap 100.000 babi yang berlari di lautan bintang yang tak terbatas. Jadi, Li Linghai mendesah pelan dan berhenti berbicara. Ledakan, 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 ledakan. Saat itu, ledakan hebat dan suara tembakan tiba-tiba bergema di tenggara kota kekaisaran. Tak lama kemudian, seorang jenderal pengawal kekaisaran, yang tubuhnya diselimuti debu, datang melaporkan bahwa pasukan boneka tempur yang ditempatkan di kota kekaisaran telah dikompromikan dan membelot. Adapun Exo Society yang bertanggung jawab atas tim boneka, banyak kostum kristal mereka juga telah terinfeksi oleh virus musuh. Mereka lumpuh atau bahkan lebih buruk. Virus musuh dapat secara diam-diam mengaktifkan sistem peledakan diri kostum kristal mereka dan meledakkannya bersama dengan pemiliknya. Sebelum Exos menyadari apa yang terjadi, kelopak mata Li Jialing berkedut. Perintahkan semua pasukan untuk mematikan antarmuka data eksternal dari pakaian kristal dan semua peralatan sihir dan masuk ke mode pertempuran individu. Lakukan tembakan sesuka hati. Li Jialing menggertakkan giginya dan mengeluarkan perintah yang bukan perintah. Tentu saja, dia tahu betapa buruknya perintah itu. Perbedaan terbesar antara tentara dan warga sipil bukanlah peralatan sihir atau levelnya, tetapi tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi. Organisasi dan disiplin harus dilakukan melalui komunikasi, yang berarti bahwa spiritual Nexus terputus sama sekali. Akibatnya, pasukan terbaik akan berubah menjadi pasir lepas dalam sekejap. Lagi pula, dalam situasi saat ini, perintah yang bukan perintah pun tidak mungkin bisa disampaikan ke seluruh pasukan di garis depan. Melihat kota kekaisaran yang terancam, Li Jialing tiba-tiba merasa pusing dan goyah. Li Linghai segera mengulurkan tangannya dan memegang bahu kaisar. Kali ini sang kaisar kecil tidak menolak. Ibu. Kebingungan akhirnya muncul di wajah Li Jialing yang kelelahan. Apakah aku salah? Tidak. Li Linghai terdiam cukup lama. Kemudian dia tiba-tiba tersenyum. Yang Mulia tidak salah. Ini mungkin akhir terbaik bagi kekaisaran 1000 tahun. Tidak ada seorang pun yang lebih jelas daripada Yang Mulia tentang perilaku Kaisar Bintang Hitam Wu Yingyi, tetua pendiri negara kita, serta tindakannya yang mencurigakan. Meskipun berdirinya Imperium Manusia sejati sama sekali tidak glamor, paling tidak, kerajaan yang lahir dari ketidakadilan akan mati dengan mulia alih-alih aib sehingga para penggarap abadi terakhir dapat menantikannya.
Kemungkinannya adalah seseorang akan mengingat keberanian kerajaan dan membalaskan dendam kami dalam waktu dekat. Benarkah begitu? Li Jialing tertegun cukup lama. Kemudian dia tiba-tiba tersenyum dan melangkah menuruni menara gerbang. Ibu, kau benar. Kalau begitu, biarkan aku memenuhi janjiku dan menyambut akhir yang paling gemilang. Kaisar kecil itu melangkah menuju pelabuhan luar angkasa di sisi selatan kota kekaisaran. Di sana, kapal penyerang pribadinya, Empire's Glory, sudah siap berangkat. Prajurit raksasanya juga telah dibawa ke kapal penyerang, siap untuk melesat ke langit seperti kilat kapan saja. Beberapa ribu prajurit terakhir dari pengawal kekaisaran telah menunggu di pelabuhan antariksa untuk waktu yang lama. Melihat kedatangan yang mulia, darah mereka mendidih, moral mereka melonjak, dan keberanian mereka untuk binasa bersama musuh. Hiduplah yang mulia, hiduplah kekaisaran, hiduplah peradaban umat manusia. Para pengawal kekaisaran berteriak serempak. Namun, ketika Li Jialing hendak menaiki kapal perang untuk menyerang musuh, hujan meteor di langit tiba-tiba menjadi lebih padat dan ratusan kali lebih tepat. Ledakan, 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 ledakan. Puing-puing dari hampir 100 kapal luar angkasa raksasa dan peluru berdaya ledak tinggi yang tercampur dalam puing-puing itu tampaknya memiliki mata mereka sendiri dan memfokuskan perhatian mereka pada pelabuhan luar angkasa di dalam kota kekaisaran. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan udara di sekitar kota kekaisaran, cukup banyak dari mereka yang berhasil lolos dan jatuh ke tanah, menyelimuti seluruh pelabuhan antariksa dengan bola api yang membakar dan ledakan yang menghancurkan. Bahkan Li Jialing terlempar ratusan meter jauhnya oleh ledakan itu dan jatuh ke tanah dengan keras. Meskipun dilindungi oleh pakaian kristal dan perisai spiritualnya, organ-organ dalamnya masih tergeser akibat benturan, dan dia memuntahkan seteguk darah. Bintang-bintang menari di depan matanya, dan telinganya sedang bersenandung. Tidak mudah baginya untuk menahan gelombang darah yang melonjak dan memusatkan semua energi spiritualnya pada matanya. Melihat ke depan melalui asap dan kabut, dia menemukan bahwa pelabuhan antariksa kerajaan sudah berantakan. Tidak hanya semua platform peluncuran telah terpelintir, tanah datar juga penuh dengan benjolan dan cekungan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan kekaisaran telah terbakar dan menguap sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Bahkan, kemuliaan kekaisaran, miliknya telah terkoyak dan jatuh ke tanah seperti paus yang membusuk. Salah satu peluru berdaya ledak tinggi tampaknya mengenai Empire's Glory, yang belum mampu mengangkat perisai spiritualnya, bersama dengan prajurit raksasa di dalamnya. Perisai itu telah hancur berkeping-keping dan tidak dapat diaktifkan tanpa perawatan besar. Serangan yang begitu tepat dan padat menunjukkan bahwa musuh tidak berbicara omong kosong tetapi telah mengamankan orbit geosinkron dan hendak mendarat di tepi atmosfer. Li Jialing menyipitkan matanya dan menatap lautan darah yang tak terbatas di langit. Di tengah kobaran api itu, samar-samar ia melihat 5 setan memamerkan taring dan mengacungkan cakar, melepaskan aura mereka yang paling mengerikan tanpa ada yang menahan. Mereka adalah 5 benteng tertinggi Federasi Star Glory. Kelima benteng tertinggi itu telah menembus atmosfer Empyrean Terminus. Dalam arti tertentu, mereka telah menjadi satelit buatan planet itu, yang membuatnya lebih mudah untuk mengganggu dan menekan planet itu. Li Jialing menatap sosok-sosok agung yang terpantul di atmosfer 5 benteng tertinggi hingga matanya berdarah. Yang mulia, Li Linghai dan sejumlah besar pengawal istana bergegas mendekat dan bertanya dengan kaget, apakah Anda baik-baik saja, Yang Mulia? Tentu saja aku baik-baik saja. Bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Li Jialing memuntahkan seteguk darah yang bercampur dengan gigi yang patah. Dia menghunus pedang emas yang ujungnya telah patah dan tersenyum lebar dan percaya diri. Akulah, orang yang akan meraih semua bintang di alam semesta. Apa yang kamu inginkan? Merasakan api perang yang semakin membara di tubuh putranya, Li Linghai berkata dengan suara gemetar, kekaisaran yang mulia telah rusak parah. Mustahil baginya untuk bertarung lagi. Jadi apa, kau tidak melihatnya? Kekuatan utama musuh telah menyerbu atmosfer. Tidak perlu kapal penyerang atau tentara raksasa. Hanya baju kristal saja sudah cukup untuk terbang dan memusnahkan mereka. Li Jialing melihat sekeliling dan berkata dengan santai, kemuliaan kekaisaran macam apa itu? Akulah kemuliaan kekaisaran yang sesungguhnya. Aku tidak akan membiarkan kecemerlangan tak terbatas dari kekaisaran manusia sejati padam begitu saja. Dia menutup helm dari pakaian kristalnya dan berubah menjadi singa emas lagi. Dia mengarahkan pedangnya ke bayangan 5 benteng tertinggi di langit berdarah. Akan tetapi ujung pedangnya mulai bergetar. Tentu saja, itu bukan ketakutan atau kegembiraan, tetapi emosi yang berbeda, tidak dapat dijelaskan, dan samar-samar beresonansi. Itu adalah kemarahan. Dia marah karena dirinya telah terinfeksi oleh suatu eksistensi yang sangat kuat dan ganas di kedalaman lautan bintang. Aneh, kaisar kecil itu bergumam, mengapa inti musuh tampak kacau, seolah-olah bom kristal super yang belum pernah terjadi sebelumnya telah diledakkan. Reaksi berenergi tinggi. Kami telah mendeteksi reaksi berenergi tinggi dan riak super angkasa dari pinggiran zona angkasa. Itu adalah lompatan angkasa. Lompatan angkasa berskala super besar dalam skala yang tak terbayangkan. Banyak sekali kapal antariksa telah melompat dari berbagai arah tanpa bimbingan Stargate. Yang mulia, hampir pada saat yang sama, di pusat komando, seorang petugas komunikasi melesat keluar seolah-olah dia telah diikat oleh api tak terlihat dan berteriak dengan gila, Yang mulia, ini Marquis of Liaohai, dan Federasi Star Glory. Bab 2932, Orang yang Menciptakan Keajaiban. Lautan bintang terbakar. Selama 10 hari terakhir, setiap zona antariksa, setiap rute pelayaran, dan setiap zona antariksa di lautan bintang yang tak terbatas telah tersapu oleh api knalpot dan tembakan meriam dari kapal antariksa yang tak terhitung jumlahnya.
Semuanya dipenuhi dengan puing-puing dan puing-puing, menggemakan tabrakan besi dan raungan manusia, dan diwarnai merah tua karena darah panas. Bahkan sekarang, mereka tampaknya telah mendingin dan mendapatkan kembali kegelapan dan dinginnya masa lalu. Tidak banyak jejak perang yang terlihat. Akan tetapi, dengan indera para penggarap dan pemindaian peralatan ajaib, ruang yang terpelintir itu masih dipenuhi dengan radiasi warna-warni, bagaikan lautan gemuruh yang abadi. Untuk sesaat, karena sebagian besar api peperangan telah mencapai orbit Empyrean Terminus, ada keheningan singkat di pinggiran zona luar angkasa. Namun tak lama kemudian, ketenangan laut raungan itu terkoyak oleh gelombang pasang. Rasanya seperti puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan paus yang marah muncul dari dasar laut dan meloncat ke tengah amukan ombak dengan postur mereka yang paling mengagumkan. Karena semua suar bintang telah hancur dalam pertempuran sengit, belum lagi gerbang luar angkasa yang sangat besar, paus yang marah tidak dapat diarahkan secara efektif. Koordinat kemunculan mereka acak dan tersebar merata di medan perang dengan diameter jutaan kilometer. Oleh karena itu, ketika gelombang pertama kapal antariksa tiba, jumlah mereka terlalu sedikit dan sepi untuk menerangi seluruh dunia dengan kobaran api knalpot yang berkilauan. Sebelum kapal perang mampu menyingkirkan riak angkasa, mereka ditemukan oleh pasukan armada klan Fuxi yang waspada. Sejumlah besar kapal boneka antariksa menyerbu ke arah tamu tak diundang, berusaha sekuat tenaga menutup celah ruang angkasa yang berkilauan. Namun, tamu tak diundang yang baru saja melompati kapal itu membanggakan kemauan bertarung yang bahkan lebih tinggi daripada para penjaga kekaisaran Star Ocean Imperium. Meskipun hanya ada satu kapal luar angkasa, mereka cukup berani untuk menyerang bagian terpadat dari formasi pertempuran kapal luar angkasa boneka itu. Dalam teriakan mereka yang berapi-api, dalam sekejap, mereka telah menghabiskan semua amunisi mereka dan mengerahkannya untuk pertempuran brutal dan pertarungan jarak dekat, sampai-sampai mereka menghabiskan semua bahan bakar dan menghancurkan diri mereka sendiri dan musuh hingga menjadi abu. Dengan taktik bunuh diri yang tak kenal takut, mereka membeli waktu yang berharga bagi para pendatang baru untuk melompat dan pulih. Medan perang dengan diameter jutaan kilometer bagaikan kolam kecil yang telah dirusak oleh badai. Riak-riak angkasa menyebar kemana-mana. Semakin banyak kapal antariksa menerobos kekosongan dan mendarat di ibu kota. Api knalpot dan sinar kematian dari senjata utama mereka seperti 1 bintang, 2 bintang, 10 bintang, 100 bintang, 1000 bintang, 10.000 juta bintang, dan 10 triliun bintang yang bersinar. Mereka berkumpul menjadi gelombang pasang yang berkilauan yang mengelilingi seluruh dunia. Cangkang kapal antariksa itu semuanya terpelintir parah, dengan banyak luka di atasnya. Kapal-kapal itu hanya diperbaiki dan ditambal sebentar. Kapal-kapal itu penuh dengan lubang dan luka, seolah-olah baru saja mengalami pertempuran berdarah. Meskipun kapal-kapal antariksa itu tampaknya tidak memiliki cukup bahan bakar, dan perisai rohani yang kurang cemerlang tidak dapat menutupi semua bagian penting kapal itu, mereka bagaikan prajurit pengorbanan yang menyerbu medan perang dalam keadaan setengah telanjang. Meskipun kapal luar angkasa tidak memiliki konsep formasi pertempuran sama sekali dan hanya tersebar di antara bintang-bintang secara berantakan dan tidak bermoral. Namun hasrat membunuh dan semangat bertarung menyemburat dari senjata utama mereka, setiap celah, dan setiap kobaran api masih menembus ruang hampa menuju armada klan Fuxi. Bahkan boneka-boneka tanpa emosi di armada Fuxis sempat dibungkam dan dibekukan oleh armada besar yang tak terduga itu. Prosesor kristal mainframe yang digunakan untuk mengendalikan mereka telah kewalahan oleh informasi dan data tak berujung yang dibawa oleh pesawat luar angkasa raksasa yang tiba-tiba meledak. Batas komputasi mereka telah rusak dalam sekejap mata. Ada masalah seperti luapan data dan kelebihan beban pada prosesor kristal. Setelah perhitungan menyeluruh, prosesor kristal super menunjuk ke satu demi satu, yang menunjukkan bahwa mereka telah mengalami situasi yang tidak pernah dapat mereka duga atau hadapi. Di kapal induk Lei Chenghu, ibu kota tidak jatuh. Bendera petir bintang 3 masih berkibar di antara darah dan api. Melihat Empyrean Terminus, yang terperangkap dalam pemboman gugusan cahaya yang berkedip-kedip, Dewa Perang berkata kepada Raja Tinju dengan santai, selain itu, armada utama aliansi Sanctuary telah memasuki orbit sinkron Empyrean Terminus. Dipengaruhi oleh gangguan intens dari gravitasi planet, sulit bagi mereka untuk membentuk formasi pertahanan tepat waktu untuk menahan serangan umum kita. Mereka sekarang berada dalam situasi yang paling tidak menguntungkan di mana mereka diserang dari kedua sisi. Tentang virus alloy, para penggarap abadi sejati memang pandai bertarung. Bos Bai menyipitkan matanya dan meminum jus buah di cangkirnya. Menjilati bibirnya, dia bergumam, setelah pertempuran, mungkin aku bisa memilih pelaut paling menjanjikan dari ibu kota untuk menghancurkan multiverse bersamaku dan menjelajahi misteri dimensi yang lebih tinggi. Haha, menarik hanya dengan memikirkannya. Itu, hahaha, di Kunlun. Ini adalah pusat lautan bintang, sektor Terminus Empyrean, planet Terminus Empyrean, tempat kaisar tertinggi mendirikan kekaisaran lautan bintang, dan jantung peradaban manusia. Peng Hai, Wu Mayan, Raja Semut Api, dan para ahli federasi lainnya semuanya berseru, federasi ada di sini. Tentang Prairie Fire, sementara semua orang tenggelam dalam kegembiraan dan kegembiraan karena tiba di ibu kota tepat waktu, Bai Keixin mengerutkan kening dan mendesah seperti biasa. Dia menatap Ding Lingdang, yang sedang menggosok-gosokkan tinjunya, dan ragu-ragu untuk berbicara. Ini terlalu gegabah. Akhirnya, mengabaikan suasana yang membara di sekitarnya, dia mengeluh kepada Ding Lingdang lagi, setelah 2 pertempuran berdarah yang berbahaya dan berurutan, pertempuran Kuali Giok dan penyerangan terhadap naga kuning, armada dan prajurit kita telah mencapai batas kelelahan. Meskipun kita telah mengisi penuh persenjataan. Dengan sumber daya dari sektor Kuali Giok dan sektor naga kuning, hampir semua kapal luar angkasa, prajurit dewa raksasa, dan pakaian kristal belum diperbaiki.
Para perwira dan prajurit tidak diberi waktu istirahat sedetik pun, mereka juga tidak mempraktikkan rencana pertempuran setelah mereka tiba di Kekaisaran. Modal, saat ini, baik kita, armada koalisi pembakar, atau pemberontak Lei Chenhu, kita semua kehabisan tenaga. Meskipun ada banyak dari kita benar-benar tidak terorganisir, tidak disiplin, dan tidak dapat bertarung untuk waktu yang lama. Kita hanyalah sekelompok massa. Musuh kita, di sisi lain, memiliki gangguan elektromagnetik dan teknologi komunikasi medan perang yang sangat kuat. Setelah pertempuran berdarah yang begitu lama, formasi pertempuran mereka masih relatif utuh. Dapat dilihat bahwa kemampuan tempur mereka cukup solid, dan fondasi mereka belum rusak. Teknologi cuci otak yang unik bagi orang-orang Federasi Star Glory membuat mereka tidak takut. Selama para master tertinggi bersedia, mereka dapat bertarung sampai tidak ada satu pun prajurit yang tersisa. Mereka pasti tidak akan dihancurkan oleh serangan kita seperti yang dilakukan keempat keluarga, dan itu tidak diketahui. Apakah kita dapat bertahan dari satu kali pengisian daya atau tidak? Oleh karena itu, meskipun kami tampaknya tiba tepat waktu, kami sebenarnya bunuh diri. Kecuali jika terjadi keajaiban, kami masih belum sebanding dengan orang-orang dari Sanctuary Alliance. Keajaiban, apakah itu terjadi dengan mudah? Dalam waktu kurang dari 10 hari, kita telah mengalami 2 keajaiban berturut-turut. Mengalahkan dan meyakinkan armada pengembalian surga di sektor Tripod Giok adalah yang pertama, dan serangan mendadak di sektor Naga Kuning adalah yang kedua. Peluang 2 keajaiban terjadi pada saat yang sama. Waktunya hampir nol. Saat ini, kita sedang mengandalkan keajaiban ketiga dan bahkan yang lebih besar. Peluangnya nol, Tuan Pembicara. Benarkah begitu? Ding Lingdang menatap ruang yang terdistorsi di depannya, puing-puing yang berceceran, aliran radiasi dan partikel yang saling terkait, dan terminus imperial yang jauh. Bibirnya melengkung membentuk senyum menawan. Keajaiban ketiga. Tidak ada lagi keajaiban, tidak ada lagi. Bai Keixin menggaruk rambutnya dengan keras dan meraung, 2 keajaiban berturut-turut sudah menjadi batasnya. Tidak mungkin 3 keajaiban terjadi berturut-turut. Benar-benar mustahil. Selain soal keajaiban, Kepala Staf Bai, pernahkah Anda mendengar tentang teori kecoa? Tanpa menunggu jawaban Bai Keixin, Ding Lingdang melanjutkan, teorinya adalah, jika Anda menemukan kecoa merangkak di rumah Anda dapat yakin bahwa itu bukan satu-satunya kecoa di rumah Anda. Ratusan kecoa pasti berkembang biak dan tumbuh di sudut yang tak terlihat. Yang Anda temukan hanya 1 dari 1000. Bagaimana jika kecoa diganti dengan mukjizat? Jika 2 mukjizat telah terjadi, mengapa tidak ada mukjizat ketiga, keempat, atau bahkan 1000 atau 10.000? Ding Lingdang memberi Bai Keixin senyuman cemerlang. Bai Keixin putus asa. Tuan Pembicara, di saat seperti ini, Anda masih meniru ucapan Liao dan mengarang metafora yang tidak masuk akal. Apa hubungan antara kecoa dan keajaiban? Tidak masalah. Saya hanya berpikir bahwa Anda sepenuhnya salah tentang mukjizat. Mata Ding Lingdang berbinar-binar. Tidak ada yang tahu apakah itu kemarahan atau cahaya bintang. Menurutmu, keajaiban adalah sesuatu yang jatuh dari langit dan hanya bisa terjadi karena keberuntungan. Itulah mengapa probabilitas sangat penting. Menurut pendapat saya, yang disebut keajaiban adalah ciptaan seseorang yang sangat percaya pada keajaiban dan bersedia mengorbankan seluruh hidupnya untuk keajaiban yang lebih besar. Dia mempertaruhkan harga dirinya, keinginannya, jiwanya, dan segalanya. Dia memegang kesempatan 1 miliar di telapak tangannya dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Kekuatan. Selama kamu percaya pada keajaiban dan bersedia menyerahkan segalanya untuknya, kamu dapat menciptakan 1000 atau bahkan 10.000 keajaiban, belum lagi yang ketiga. Jika kamu merasa kekuatanmu sendiri tidak cukup, maka keajaiban macam apa yang tidak dapat lahir dari tanganmu ketika miliaran orang sepertimu ada di dunia ini? Dikumpulkan. Jika dulu kita ragu saat melompat ke tengah lautan bintang, sekarang aku tidak ragu lagi, karena 2 keajaiban berturut-turut telah membuktikan bahwa kita adalah pencipta keajaiban. Yang perlu kita lakukan hanyalah terus melaju dan melangkah maju menuju keajaiban yang lebih besar dan kemenangan yang lebih gemilang. Baiklah, karena gangguan gaya elektromagnetik di medan perang begitu parah, kapal antariksa kita tersebar, dan latihan serta istirahat kita tidak mencukupi, tidak perlu taktik apapun. Perintahkan seluruh pasukan untuk maju dengan kecepatan penuh dan hancurkan musuh manapun yang dapat dihancurkan. Bab 2933, Penobatan Sejati. Prairie Fire pindah. Kapal induk umum pasukan ekspedisi federal seharusnya memimpin barisan belakang. Namun saat ini, tidak ada perbedaan antara garis depan dan belakang. Oleh karena itu, kapal itu berubah menjadi mercusuar merah lagi, yang menuntun jalan ke depan bagi semua prajurit federal. Baru saja mengalami pemboman miliaran peluru dalam pertempuran Jade Cauldron dan pertempuran Yellow Dragon. Tidak hanya pelat pelindung luarnya yang berlubang, bahkan struktur utamanya telah mengalami deformasi serius, mencapai batas kelelahan. Namun, ketika berhadapan dengan armada fuksi yang meliputi seluruh angkasa, ia tetap melaju dengan kecepatan tertinggi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di bawah gemuruh Ding Lingdang, panglima tertinggi ketiga pasukan, bagaikan tombak merah yang secepat kilat. Di tengah-tengah lari cepat yang begitu intens, Ding Lingdang, di punggung prajurit Dewa Raksasa, Great Fire Dragon Sparrow, berlutut di atas kepala Prairie Fire, di atas senjata utama dari Battle Suite 9 tunggangan yang gila. Dalam 2 pertempuran sebelumnya, dia telah berada di garis depan beberapa kali dan menjadi orang pertama yang meledakkan kapal perang musuh. Baik dia maupun prajurit Dewa Raksasa telah membayar harga yang mahal. Prajurit Dewa Raksasanya, Big Fire Dragon Sparrow, telah meledakkan lengannya setelah tabrakan berintensitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada waktu untuk perawatan yang rumit.
Yang bisa dilakukannya hanyalah menumpuk semua jenis baju besi pelat dan senjata berat di atasnya. Sekilas, kedua lengannya seperti dua palu meteor yang beratnya 100.000 kilogram. Saat Prairie Fire hendak menerobos formasi musuh, Ding Lindang, dengan bantuan sprint Prairie Fire, melompat ke langit dengan Big Fire Dragon Sparrow miliknya dan menghantam udara dengan tinju besinya yang tampak seperti palu meteor. Suara memekakkan telinga bergema di ruang hampa tempat. Gelombang suara tidak dapat ditransmisikan. Hanya dengan satu pukulan, tangan kanannya telah meledakkan kepala sebuah kapal perusak di depannya seperti letusan gunung berapi, seperti bunga yang sedang mekar. Pemandangan itu ditangkap oleh kamera kristal yang tak terhitung jumlahnya di Prairie Fire dan ditransmisikan ke hampir setiap kapal antariksa dan pakaian kristal meskipun ada gangguan spiritual yang kuat di medan perang. Ini adalah pembicara kita. Ini adalah Federasi Star Glory. Warga Federasi menjadi gila sepenuhnya. Gelombang pasang yang menelan sektor Tripod Giok dan sektor Naga Kuning melonjak keluar lagi. Prairie Fire memimpin, Kunlun memimpin, Alloy Virus secepat kilat, dan Iron Fist of Urat menyapu semua yang ada di jalannya. Kapal luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya tidak memerlukan perintah atau perintah. Mereka hanya bergerak maju di bawah rangsangan Ding Lindang. Adegan itu menggugah hati para warga Star Ocean Imperium, Dewa Perang, yang sombong, Lei Chenghu, dan bawahannya, penggarap abadi sejati. Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Lei Chenghu berteriak keras kepada para penggarap abadi, apakah kalian akan berdiri diam dan menyaksikan para penggarap merebut kejayaan, menyelamatkan ibu kota? Perseteruan berdarah selama 1000 tahun berakhir hari ini. Para penggarap abadi, serang. Semakin banyak kapal luar angkasa berubah menjadi anak panah yang bersinar dan bergabung dalam medan perang yang kacau. Tidak banyak taktik, juga tidak perlu kerja sama. Empyrean Terminus adalah target mereka, dan ledakan kapal luar angkasa di depan mereka adalah klakson mereka. Apakah itu musuh, kapal luar angkasa musuh, benteng bintang, atau bahkan benteng tertinggi tuan mereka, bahkan jika itu hanya lubang hitam itu akan terisi dan terisi oleh keinginan bertarung mereka. Dalam kebanyakan kasus, tuduhan yang tidak masuk akal, kacau, dan biadab seperti ini, yang sepenuhnya mengandalkan darah dan keberanian, hanya bisa dipamerkan sesaat. Tapi kali ini, Ding Lindang, Boss Bai, dan Lei Chenghu telah memilih saat yang tepat untuk muncul. Fuxi mengira kemenangan sudah dalam genggamannya. Untuk lebih menekan para pembela Empyrean Terminus dan mengganggu serta menyerang spiritual Nexus mereka, ia memusatkan sebagian besar kapal antariksa ke medan gravitasi planet tersebut. Memang benar bahwa mereka dapat dengan mudah menjatuhkan puing-puing banyak kapal antariksa di dalam medan gravitasi. Dengan mengandalkan gravitasi planet, mereka dapat menghasilkan energi kinetik yang luar biasa dan mengubahnya menjadi ledakan dan kerusakan dahsyat tanpa menghabiskan terlalu banyak amunisi dan bahan bakar mereka. Dengan kata lain, Fuxi telah mengubah Empyrean Terminus menjadi sebuah peralatan sihir planet untuk menghadapi para pembela Empyrean Terminus. Namun, ada pro dan kontra untuk semuanya. Attraction adalah pedang bermata dua. Itu dapat digunakan untuk menghadapi target di darat dan mengganggu armada Fuxis, terutama kapal perang kekuatan utama dan benteng tertinggi, yang unit tenaganya harus menghabiskan banyak bahan bakar dan membayar harga kelelahan logam dan kelemahan struktural untuk berbalik dan keluar dari cincin gravitasi untuk melawan penyerang gila di belakang mereka. Seolah-olah armada Fuxis telah mengikat diri mereka dengan tali yang tak terlihat. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap mereka sendiri. Dalam sekejap mata, bola-bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dari orbit sinkron Empyrean Terminus dan berkumpul menjadi orbit yang bersinar, menambahkan lingkaran cahaya ke planet itu. Armada Fuxis yang seharusnya tetap tenang dalam situasi apapun, tampaknya tertunda dan terhenti karena penyumbatan data yang sangat besar dan kelebihan beban prosesor kristal mainframe. Banyak kapal antariksa berlarian seperti lalat tanpa kepala, menunggu perintah dari atasan. Tingkat kebingungan, hanya untuk diledakkan berkeping-keping oleh raungan kolektif para penggarap dan para penggarap abadi. Sementara itu, para petinggi, dan bahkan prosesor kristal mainframe di 5 benteng tertinggi, mengeluarkan suara-suara tumpul karena suhu yang sangat tinggi, seolah-olah Fuxi yang asli sedang berteriak kaget di depan sebuah pemandangan yang tidak dapat dijelaskan dan di luar imajinasinya. Yang mulia, gangguan dan intrusi frekuensi penuh yang dilakukan musuh terhadap spiritual Nexus telah sangat berkurang. Jaringan pertempuran kami telah dipulihkan hingga 45% dan masih terus membaik. Tampaknya musuh telah mencapai batas kemampuan komputasinya dan bahkan kelebihan beban dan runtuh. Kami telah menghubungi Markis Liaohai secara langsung dan menerima laporan terbaru. 10 hari yang lalu, pasukan kami bertempur dalam pertempuran yang menentukan melawan armada pengembalian surga yang bermusuhan di sektor Tripod Giok. Selama pertempuran, kami menerima bala bantuan yang kuat dari sekutu Federasi Star Glory dan mengalahkan dan menyerahkan sebagian besar armada pengembalian surga. Kemudian, kami memanfaatkan setiap detik dan berpura-pura menjadi sisa-sisa armada pengembalian surga untuk menyerang sektor Naga Kuning tempat Istana Kekaisaran palsu berada. Ketika pasukan penyerang tentara kita mencapai atmosfer Yellow Dragon, keempat pemilih semu dan kaisar semu boneka yang mereka pilih masih belum tahu apa-apa. Bahkan sistem pertahanan otomatis Yellow Dragon diretas dan dikendalikan oleh tentara kita melalui antarmuka data rahasia. Tentara kami tidak menemui banyak perlawanan dan langsung mencapai istana palsu. Kita sudah dikutuk. Di bawah bujukan Song Bugui, panglima tertinggi sektor bintang terbang, pasukan yang tersisa dari 4 keluarga di planet Naga Kuning mulai saling menyerang. Dalam kekacauan itu, seseorang menangkap kaisar palsu hidup-hidup dan menawarkannya ke kapal induk kita. Tentara. Dari sana, kami mengamankan kemenangan terbesar dalam perang pemberontakan tanpa menumpahkan darah. Saat ini,
Kaisar Semu telah ditangkap hidup-hidup, dan keempat pemilih semu masih saling menyerang di Yellow Dragon. Pasukan kita memiliki kendali penuh atas orbit geosinkron Yellow Dragon. Bahkan sampan kecil pun tidak akan bisa lolos. Strategi Markis dari Laut Jauh adalah untuk merangsang saraf para pembela dengan pemboman terus-menerus di orbit. Kemudian, Song Bugui akan tertinggal untuk membuat celah di antara kita. Perselisihan internal musuh akan menjadi semakin intens, dan kekacauan akan berlangsung lebih lama. Sementara itu, pasukan utama tentara kita dan tentara federal akan segera memperkuat ibu kota setelah mereka mengisi ulang amunisi dan bahan bakar. Saat ini, mereka berada di langit. Yang mulia, kami punya harapan. Ketika petugas komunikasi itu mengakhiri pidatonya, ia begitu gembira hingga lupa akan perbedaan status sosial. Sebaliknya, ia bersorak dengan tenggorokannya yang berlumuran darah. Kita punya harapan. Li Jialing mengulanginya dan menatap langit yang bersinar. Malam telah tiba, namun bola-bola cahaya yang naik turun menerangi bumi seakan-akan siang hari. Tidak, itu bukan siang hari. Tabrakan sinar kematian, radiasi, dan aliran partikel berenergi tinggi, bersama dengan refraksi dan difraksi atmosfer yang penuh lubang, memenuhi seluruh langit dengan aliran deras yang berwarna-warni dan megah seperti aurora. Aliran deras jatuh dari langit dan mengalir ke bawah sejauh 30.000 meter, bagaikan darah para pahlawan yang mengalir tanpa henti selama 100.000 tahun. Li Jialing menyipitkan matanya dan mandi dalam darah pahlawan yang membara, seolah-olah dia telah menjadi satu dengan semua pahlawan umat manusia selama 100.000 tahun terakhir. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan mengayunkan pedangnya. Semburan dari pakaian kristalnya diaktifkan sepenuhnya. Yang mulia, bala bantuan sudah tiba. Anda tidak perlu bertarung secara langsung. Li Linghai berteriak khawatir di belakangnya. Aku berjanji akan berjuang berdampingan dengan para prajurit paling gagah berani di kekaisaran dan seluruh umat manusia, dan akan mengaduk darah para pahlawan masa lalu bersama mereka. Li Jialing berkata dengan tegas, satu kata demi satu kata, suaraku adalah keinginan bintang-bintang di alam semesta. Bagaimana aku bisa mengingkari kata-kataku? Selain itu, gangguan gaya elektromagnetik di medan perang masih cukup serius. Hubungan spiritual dan rantai taktis pasukan kita masih berfungsi normal. Tidak semua pembela di lapangan tahu apa yang sedang terjadi dan harus segera melancarkan serangan balik penuh. Kalau begitu, biarlah aku menjadi klakson paling keras di medan perang. Li Jialing menghentakkan kakinya ke tanah. Puluhan garis cahaya keluar dari punggung dan kakinya dan mengembun menjadi sepasang sayap yang berkilauan. Seperti seekor griffin emas dengan sayap di tulang rusuknya, ia terbang ke langit dan menyerang bayangan-bayangan jahat yang tertinggal di atmosfer 5 benteng tertinggi. Sebelum dia tiba, bayang-bayang 5 benteng tertinggi telah terkoyak oleh pemboman yang hebat atau aura dominasinya. Yang mulia, itu yang mulia. Yang mulia telah memimpin serangan. Ini adalah pertempuran terakhir. Demi yang mulia, demi kekaisaran, maju terus. Selama beberapa bulan terakhir, Li Jialing telah berlatih dengan para prajurit terpenting dari pasukan pengawal kekaisaran siang dan malam. Banyak orang mengenali Griffin Battle Suite yang dibuat khusus oleh Li Yao untuknya. Sesaat, semua orang bersemangat. Seluruh kota kekaisaran berubah menjadi lautan letusan gunung berapi yang dahsyat. Garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi ke langit dan mengantar Li Jialing ke awan yang pecah. Api yang membakar para pengawal kekaisaran bagaikan pilar-pilar emas yang tak terhitung jumlahnya yang menopang istana yang megah, dan Li Jialing akan dimahkotai di kuil para dewa. Tahun baru hampir tiba, dan taman kanak-kanak putranya sedang libur. Dia melompat-lompat di rumah sepanjang hari. Suara berisik itu membuat kepalanya sakit, dan berita terbaru pun berkurang. Namun, pada titik ini, darah sapi tua mendidih. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Bagaimana mungkin dia tidak menulis sedikit lagi? Semoga semua orang menyukainya. Bab 2934, Gelombang Kejutan yang tak terhitung. Fuxi menggigil. Bukan hanya karena pasukan koalisi yang tiba-tiba dan gila dari para penggarap dan penggarap abadi yang telah menyimpulkan peluang kegagalan 1 berbanding 1 miliar dalam data yang tak ada habisnya. Selain itu, karena tingkat kegagalannya, tiba-tiba ditemukan bahwa basis data aslinya tidak sempurna, dan logika deduksinya tidak cukup ketat. Itu adalah celah yang fatal. Karena tidak memperkirakan kedatangan bala bantuan, apakah ada hal lain yang terlewatkan? Sesuatu yang lebih kritis dan fatal. Jika Fuxi memiliki keyakinan, maka dunia dapat dikendalikan, dan saya harus menghitung segalanya, adalah keyakinannya. Saat ini, keretakan mulai muncul pada kepercayaan keluarga Fuxi. Keretakan itu dibuat oleh Ding Lingdang, Li Jialing, banyak sekali kultivator abadi, dan orang-orang yang berjuang demi tanah air, kejayaan, dan peradaban mereka. Ini tidak mungkin. Deduksiku sempurna. Jauh di dalam Mingnya, gugusan kecerahan yang mewakili keyakinan Fuxis itu seperti ubur-ubur yang secara bertahap mencair dan membusuk. Ia kram dan berjuang, melepaskan arus listrik saraf, dan tentakel yang berkedip ke segala arah, mencoba meningkatkan kemampuan komputasi. Ultimate Rescue, dan prosesor kristal mainframe dari 5 benteng tertinggi sehingga dapat membentuk jaring api yang efektif, terkendali, dan tidak dapat ditembus untuk melawan musuh dari atas dan bawah. Namun, musuh-musuhnya terlalu banyak dan terlalu ganas. Performa mereka melampaui batas data pertempuran manusia yang telah dikumpulkan klan Fuxi selama 1000 tahun terakhir. Seolah-olah semua manusia telah mengalami transformasi yang luar biasa pada saat ini. Ketika prosesor kristal super dari zaman purba mencapai batas panas, kemampuan komputasi yang disebut tak terbatas dari Fuxis akhirnya berhenti berkembang. Mereka layu, menyusut, dan runtuh. Aliran data yang kacau memblokir jaringan saraf virtualnya. Dunia virtual meredup satu demi satu.
Potongan-potongan keyakinannya yang rusak berubah menjadi perangkap logika dan bom logika yang tak terhitung jumlahnya, memaksanya ke dalam lingkaran yang tidak dapat dijelaskan. Yang lebih penting, saat ini kapal tersebut tidak dalam kondisi aman. Oleh karena itu, kapal dapat berpikir dan meningkatkan kemampuan komputasinya untuk mengendalikan seluruh armada. Di tengah pikirannya, di tengah kilatan busur listrik dari ribuan prosesor kristal purba, sesuatu yang mungkin merupakan eksistensi paling marah di seluruh alam semesta Pangu tengah mengembang. Awalnya, Fuxi telah mengerahkan lebih dari 90% kemampuan komputasinya untuk mencerna dan menyerap informasi Xiao Ming dan Wen Wen. Kemudian, ia mengubah mereka menjadi firewall yang tidak dapat dihancurkan, tidak dapat ditembus, dan gelap yang menekan jiwa Liao. Namun saat ini, kegilaan Ding Lingdang dan Li Jialing telah memaksa Fuxi untuk mencurahkan sebagian besar kemampuan komputasinya untuk mengendalikan armada dan pertempuran sengit. Tidak hanya korosi pada Xiao Ming dan Wen Wen telah berakhir, penindasan pada Liao juga telah mereda tanpa sepengetahuannya. Liao, di sisi lain, jelas merupakan tipe orang yang bisa menjadi secemerlang matahari ketika ia diberi sedikit sinar matahari. Kegelapan terbakar oleh amarahnya, satu demi satu tembok api dilebur menjadi ketiadaan. Tidak ada jebakan logika yang dapat menghentikannya terbang ke langit dan mendominasi miliaran data dan informasi. Ketika jiwa Liao berkembang melampaui batasnya, jiwanya runtuh menjadi titik cahaya yang tidak ada. Kemudian, seperti ledakan supernova, keinginannya berubah menjadi api dan menyapu kegelapan. Pada akhirnya, raksasa cahaya yang menyala terbentuk dan berdiri dengan bangga di depan Fuxi. Raksasa cahaya yang semerah api itu jauh melampaui batas perhitungan Fuxi. Dia berlutut dengan punggung bungkuk. Tidak ada apapun kecuali kegelapan di atas kepalanya, seolah-olah dia telah dikurung dalam ruangan hitam kecil. Perasaan itu membuatnya sangat tertekan. Oleh karena itu, sambil meraung, dia memanggil semua amarah dan tekadnya dan meninju kegelapan dengan brutal. Setelah setiap pukulan, dunia mengembang sedikit, dan ukuran tubuhnya juga membesar. Ledakan. Pukulan pertama meninggalkan lubang raksasa dalam kegelapan seolah-olah itu adalah dinding besi padat. Di luar lubang itu terdapat gambaran dunia nyata. Di lautan bintang tempat darah mengalir seperti sungai, dia melihat Ding Lingdang menunggangi, burung pipit naga api besar, yang rusak dan menebus kerusakan prajurit raksasa itu dengan tekad bertarungnya yang tak tertandingi. Ledakan. Pada pukulan kedua, kegelapan runtuh. Lebih banyak gambar medan perang terungkap. Prairie Fire, Kunlun, dan lebih banyak kapal luar angkasa memiliki bendera Rising Dragon dari Nine Stars milik Star Glory Federation yang dilukis di kapal-kapal utama mereka. Naga pemarah dari tepi lautan bintang telah muncul di pusat lautan bintang untuk pertama kalinya dengan cara yang glamor dan megah. Ledakan. Pada pukulan ketiga, Liao melihat lebih banyak kapal luar angkasa, termasuk kapal perang yang dikomandoi oleh Lei Chenghu dan Boss Bai serta kapal induk semi bersenjata dari zona luar angkasa 7 lautan milik Aliansi Perdagangan Tak Terbatas. Kapal induk tersebut tidak cukup untuk menyediakan daya tembak yang cukup, tetapi ada terlalu banyak dari mereka. Jika mereka melompati dengan gegabah, sistem pemindaian dan pengendalian tembakan armada akan terganggu, dan kemampuan komputasi armada Fuxi yang berharga akan terbuang sia-sia, sehingga mustahil bagi mereka untuk menghitung jumlah bala bantuan. Kemanusiaan telah melakukan yang terbaik untuk pertempuran ini. Ledakan. Pada pukulan keempat, Liao melihat sosok yang dikenalnya keluar dari atmosfer Imperial Terminus dalam seberkas cahaya kemasan, diikuti oleh 100, 1000, 10.000, dan 100.000 seberkas cahaya yang tampak seperti tombak emas. Ketika semua seberkas cahaya itu berkumpul bersama-sama, itu akan menjadi lautan yang tak terhentikan. Setiap kapal luar angkasa musuh yang terperangkap di lautan akan terbakar menjadi cangkang kosong oleh kemarahan kaisar dalam sekejap. Li Jialing, raksasa cahaya itu menatap mereka dengan tatapan kosong. Kemudian, senyum yang sudah dikenalnya, senyum Liao, muncul di wajahnya. Lei Chenghu, Boss Bai, semua orang di Federasi Star Glory, dan istriku tersayang juga. Aku tidak tahu kalian semua ada di sini. Ledakan. Sebuah ledakan kosmik bergema di dalam tubuh raksasa cahaya itu lagi. Liao tampaknya telah menerima restu dari Ding Lingdang, Li Jialing, Boss Bai, dan semua temannya. Keyakinannya tampaknya telah memadat menjadi sesuatu yang nyata dan melekat pada raksasa cahaya itu seperti baju besi yang mengintimidasi. Cahaya membara yang terpancar dari tubuh Liao sudah cukup untuk meluluhkan keyakinan keluarga Fuxi. Jadi, karena merekalah kemampuan komputasi Anda merosot. Liao menatap Fuxi dan berkata, satu kata demi satu, seperti yang sudah kukatakan sejak lama, manusia adalah spesies yang terbuat dari miliaran keajaiban. Tidak ada apapun di multiverse yang dapat menghentikan kita untuk menciptakan keajaiban yang lebih besar. Kau pikir kau bisa menghitung segalanya, tetapi kau tidak bisa menghitung keinginan manusia. Makhluk hidup berjuang sampai akhir untuk bertahan hidup. Anda tidak dapat menghitung seberapa bersatu dan putus asanya manusia untuk melindungi rumah mereka. Anda tidak dapat menghitung berapa banyak jenis emosi dan harga diri yang dimiliki manusia. Yang lebih penting, Anda tidak dapat menghitung. Ledakan. Lengan raksasa cahaya itu tiba-tiba berubah menjadi dua ular api seperti heli dan menamparkan Fuxi. Meskipun tidak mengenai tubuh asli Fuxi, mereka memotong benang cahaya yang digunakan Fuxi untuk mengendalikan Xiao Ming dan Wen Wen. Cangkang kristal yang menekan kedua makhluk kecil itu terbebas dari kendali Fuxi dan melayang ke arah Li Yao dengan goyah. Kedua bocah kecil itu masih dalam bentuk janin. Mereka diselimuti data korupsi Fuxis, tetapi mata mereka yang tertutup berputar semakin cepat, seolah-olah mereka akan memecah mimpi buruk yang tak berujung dan kembali ke Li Yao. Ayah, itu ayah. Papa. Cangkang kristal itu retak, dan dari situ keluarlah suara dua makhluk kecil itu yang seperti lonceng. Ayah, kalau saja Fuxi punya mulut dan mata, dia pasti akan tercengang.
Ia akhirnya menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Tapi bagaimana itu mungkin? Monster macam apa yang berdiri di depannya? Bukankah dia manusia? Mengapa dua prosesor kristal yang hampir identik dengannya memanggilnya ayah? Pada saat itu, Fuxi akhirnya mengerti. Ternyata, Li Yao adalah inti dari semua ini dan sumber dari segalanya. Semuanya adalah perbuatannya, bukan perbuatan Lu Qingchen. Itu telah menargetkan sasaran yang salah. Akan tetapi, kesadaran itu datang terlambat. Kegelapan di sekitar mereka kembali pekat dan pekat. Sayang sekali Liao lah yang melancarkan serangan dan mengikat Fuxi, yang tidak punya tempat untuk lari meskipun ia lahir di era purba dan memiliki kemampuan komputasi terkuat di alam semesta. Yang lebih penting lagi, kamu tidak akan pernah menduga hal itu, ketika kamu menyiksa dua anak yang tidak bersalah. Li Yao menyeringai mengerikan. Raksasa cahaya itu memamerkan giginya yang tajam. Seberapa marahnya ayah mereka? Ledakan. Semua kecemerlangan raksasa cahaya terkonsentrasi pada tinjunya. Raksasa itu bahkan berubah menjadi tinju yang tampak seperti bintang jatuh dan menghantam gugusan kecerahan yang mewakili kepercayaan Fuxis. Gugusan kecerahan itu hampir hancur berkeping-keping, dan data dari ratusan ribu tahun yang lalu hampir menyembur keluar. Namun, ini adalah markas keluarga Fuxi. Tentu saja, itu tidak akan dihancurkan oleh Li Yao dengan mudah. Hehe, ini duniaku dan otakku. Semuanya bisa dikatakan dihitung atau dibayangkan olehku. Selama aku mempertahankan kemampuan komputasi yang paling mendasar dan ultimate rescue, tidak dihancurkan oleh kekuatan eksternal, aku tidak akan mati. Tidak peduli berapa kali kau membombardirku, aku tidak akan. Apa itu? Ini, awalnya, Fuxi tertawa pelan dan mengejek. Namun, tak lama kemudian, saat ia merasakan raksasa cahaya di depannya menusukkan tangannya ke dadanya dan meraba-raba mencari sesuatu di dalam tubuhnya, tawanya berubah menjadi teriakan. Li Yao meraba-raba cukup lama dan akhirnya menemukannya. Ketika dia menarik tangannya keluar dari dadanya, sudah ada sesuatu di tangannya. Itu sebuah bola. Lebih tepatnya, itu adalah planet yang 70% tertutup air laut dan tampak seperti safir. Itu bumi. Itu adalah paket super kompresi yang terbuat dari semua informasi tentang bumi jauh di dalam jiwa Li Yao dan semua jenis hukum yang tidak dipahami Li Yao. Kau tidak suka berhitung, dasar brengsek. Mari kita lihat apa sebenarnya ini. Li Yao meraung sekuat tenaga. Coba ini, bumi, gelombang kejut. Bab 2935, Badai Ajaib. Ketika Fuxi masih diambang kehancuran karena serangan berat Li Yao dan tidak dapat memusatkan semua kemampuan komputasinya untuk saat ini, Li Yao telah menyembunyikan data super terkompresi yang berisi semua informasi tentang bumi di belakangnya dan menghancurkan ribuan hukum. Yang mengikat planet dengan amukan paling dahsyat, persis seperti pemicu bom kristal. Dia merasakan bahwa bumi telah berubah menjadi matahari di tangannya dan berubah menjadi bom bintang super yang berisi miliaran energi penghancur. Dia telah memegang bumi seperti itu di tangannya sepanjang waktu. Baru ketika raksasa cahaya itu akan dilelehkan oleh data yang dahsyat itu, dia melemparkan bom bumi ke arah Fuxi dengan seluruh kekuatan jiwanya. Dalam jarak sedekat itu, dengan tembok pemisah yang dipasang Li Yao di mana-mana, tidak ada tempat untuk bersembunyi dalam kegelapan yang pekat. Paket data di bumi diserap ke dalam gugusan cahaya dan meledak di dalamnya. Dalam sekejap, gugusan cahaya terang yang mewakili inti dari proses berpikir Fuxi telah meluas 10 kali lipat, dan juga 10 kali lipat lebih tipis. Setiap sinar cahaya terang berusaha melarikan diri dari tubuh induknya, tetapi ditarik kembali oleh daya tarik tubuh induknya. Ia berjuang dan menari-nari. Gila seperti bola daging yang terbuat dari 10.000 cacing tanah yang bersinar. Ia sama sekali tidak dapat mencerna data rumit tentang bumi. Paket data bumi seperti lubang hitam yang menyerap semua kemampuan komputasinya. Tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Tidak, ia meratap. Ia tak mampu lagi menahan ruang virtual yang gelap dan padat di sekitarnya. Ia bahkan tak mampu menahan dirinya untuk muncul dalam bentuk gambar. Kecemerlangannya terkelupas seperti cat minyak yang belang-belang, memperlihatkan miliaran angka berwarna di dalamnya. Bahkan angka-angka itu kehilangan warnanya dengan kecepatan yang terlihat dan menjadi kusam. Abu-abu, kering, dan kaku. Ia berubah dari kehidupan, yang hidup menjadi patung yang suram, seperti gelembung sabun yang membeku. Tetapi Li Yao tahu bahwa itu belum mati. Setidaknya sampai pukulan berikutnya. Satu-satunya hal yang terjadi adalah bahwa semua simpul komputasi dan jaringan saraf virtual telah diblokir oleh data yang sangat banyak. Jaringan itu telah dijejali, seperti ular boa yang menelan gajah. Sekarang, Xiaoming, Wen, apakah kalian mendengarku? Li Yao meraung. Bam, bam, dua cangkang kristal yang menutupi kedua bocah lelaki kecil itu tiba-tiba pecah menjadi kepingan-kepingan berkilauan yang tak terhitung jumlahnya dan mengelilingi kedua anak yang sedang meregangkan tubuh dan tumbuh dengan cepat. Ayah, Xiaoming dan Wen berseri-seri kegirangan saat mereka terbang menuju raksasa cahaya dan melemparkan diri ke pelukan Li Yao. Kalian semua tahu situasi saat ini, kan? Kalau begitu, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Bunuh saja bajingan ini dulu, lalu sambut ibumu. Raksasa cahaya itu memeluk kedua anak kecil itu. Kecemerlangan tak terbatas yang mereka lepaskan menambahkan sepasang sayap yang luar biasa pada raksasa itu, yang memungkinkan Li Yao memaksimalkan kecepatan, kemauan, tekad, dan amarahnya. Jiwanya berubah menjadi seberkas cahaya terang yang berputar cepat dan menembus inti. Basis data yang telah dibekukan oleh Fuxi. Coba ini, manusia. Astaga, ahahaha. Ledakan. Setelah perlawanan singkat, tembok api Fuxis yang kaku akhirnya hancur berkeping-keping. Amarah Li Yao melonjak dengan gila-gilaan dan tidak meninggalkan jejak apapun.
Di bawah kekuatan sobek yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi, bahkan Fuxis tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak memekakkan telinga, seolah-olah rasa sakit yang mereka berikan kepada banyak orang di laboratorium sifat manusia telah berlipat ganda miliaran kali dan menjadi umpan balik bagi mereka. Cangkang kusam itu retak lagi. Miliaran cahaya cemerlang bersinar keluar dari retakan dan menyapu semua kegelapan di dekatnya, mengubah dunia virtual yang terbuat dari ribuan prosesor kristal purba menjadi putih bersih. Medan perang sesungguhnya di lautan bintang. Gelombang bala bantuan pertama dan mungkin terakhir telah berakhir. Bagaimanapun, mereka memasuki medan perang dengan tergesa-gesa. Meskipun masih ada banyak amunisi di gudang senjata, menara yang terlalu lelah sudah diambang kelumpuhan setelah serangkaian tembakan seperti badai. Waktu pendinginan mereka telah diperpanjang, atau ketepatan tembakan mereka telah jatuh karena kausan komponennya. Bahkan jika mereka menembak dengan paksa, mereka tidak akan mampu mengenai sasarannya. Hal yang sama juga terjadi pada tim penyerang prajurit raksasa di bawah komando Ding Lindang. Setelah meledakkan hampir 100 kapal perang musuh, banyak bilah prajurit raksasa yang panjangnya puluhan meter telah hancur. Bahkan lengan mereka patah, dan mereka tidak dapat bertarung lagi. Bahkan, pengawal istana di sekitar Li Jialing semakin sedikit jumlahnya. Aliran emas itu berangsur-angsur meredup. Formasi pertempuran yang padat dari Federasi Star Glory belum runtuh. 5 benteng tertinggi yang tampak seperti gunung masih berdiri kokoh di orbit Empyrean Terminus. Meskipun armada aliansi Santuari tidak mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, tetapi jatuh ke dalam keadaan kaku yang aneh, seolah-olah mereka sedang mengatur ulang taktik dan formasi mereka, semua orang tahu bahwa kekakuan itu tidak akan bertahan lama. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Semakin damai itu benar. Sekarang, guntur yang lebih dahsyat akan terjadi beberapa saat kemudian. Itu adalah saat terakhir bagi semua kultivator, para kultivator abadi, dan warga ibu kota. Itu juga merupakan momen ketika mereka paling membutuhkan keajaiban. Apa yang harus kulakukan? Pasukan memang sudah mencapai batas kelelahan. Mereka masih belum mampu menghancurkan formasi pertempuran anggota Federasi Star Glory. Bai Keixin menggaruk kepalanya keras-keras. Sial, orang-orang dari Federasi Star Glory itu terbuat dari apa sih? Kenapa mereka tidak menyerah setelah pertempuran yang begitu lama? Apakah saraf mereka terbuat dari baja? Bos Bai meneguk jusnya. Dia mengunyah dan menelan es batu, tetapi dia tidak bisa menenangkan matanya yang perih. Apakah orang-orang dari Federasi Star Glory telah menyembunyikan kemampuan mereka selama 1000 tahun terakhir? Atau apakah mereka tumbuh begitu cepat sehingga situasinya semakin buruk bagi kita? Lei Chenghu dan sang juara tinju sama-sama terdiam. Mereka mengepalkan tangan mereka yang terbuat dari daging dan baja. Apakah ini akhir? Apakah ini batas kita? Li Jialing membuang pedang patahnya dan menatap kelima benteng tertinggi yang tidak jauh, matanya penuh dengan keraguan dan keengganan. Tidak, Ding Lindang meraung, aku tidak percaya. Pasti ada harapan, pasti ada keajaiban. Kita tidak akan berhenti di sini. Kita tidak akan berhenti di kolam kecil ini. Masih ada perjalanan tanpa akhir di depan kita. Kita harus memberitahu seluruh alam semesta bahwa aku tidak percaya. Ding Lindang, Li Jialing, Lei Chenhu, Bos Bai, Bai Keixin, Raja Semut Api, Peng Hai, Wu Mayan, Meng Xiaolang, semua orang di medan perang, semua orang di permukaan Empyrean Terminus, dan orang tua, anak-anak, istri, dan ibu yang bersandar satu sama lain di tempat perlindungan di bawah planet, semua orang berharap, dan menatap ke suatu titik di lautan bintang ke arah keajaiban. 0,1 detik kemudian, keajaiban terjadi. Dilindungi oleh 5 benteng tertinggi, jauh di dalam formasi pertempuran terpadat dari kapal luar angkasa armada Fuxi, kapal induk umum bernama Ultimate Rescue, tiba-tiba melepaskan gelombang energi spiritual di luar batas deteksi. Gelombang tak terlihat menyapu seluruh medan perang dengan kecepatan. Cahaya seperti gelombang pasang yang dahsyat. Semua kapal antariksa yang terkena gelombang pasang yang ganas itu memasuki kondisi menggigil dan lumpuh yang aneh pada saat yang bersamaan. Prosesor kristal mainframe disuntik dengan banyak instruksi yang saling tumpang tindih dan bertentangan, dan semua parameter dan data asli langsung terhapus. Seluruh sistem itu diboot ulang. Bahkan, lebah prajurit, dan lebah pekerja, di dalam pesawat antariksa, yang acuh tak acuh dan setia pada tugas mereka, merasa bahwa kepala mereka yang kosong telah diisi dengan kumpulan potongan data yang berwarna-warni seperti kaleidoskop dan menutupi perintah yang mereka jalankan. Mereka semua bingung dan membeku di tempat. Seluruh armada lumpuh, kacau, dan dihidupkan kembali. Gelombang spiritual begitu kuat sehingga bahkan pasukan ekspedisi, pemberontak imperium, pengawal kekaisaran, dan banyak prosesor kristal mainframe di Empyrean Terminus, termasuk prosesor kristal portabel yang lebih canggih, ikut macet. Pada prosesor kristal rangka utama di banyak kapal antariksa, prajurit, dan pakaian kristal, gelombang energi spiritual berubah menjadi gelombang suara dahsyat yang bergema dan menghancurkan gendang telinga semua orang. Coba ini, seorang manusia, pada prosesor kristal super lain yang memiliki kinerja dan sensitivitas lebih tinggi, gelombang spiritual mengganggu pengoperasian sinar cahaya 3D. Pada sinar cahaya 3D yang tak terhitung jumlahnya, gambar samar cahaya raksasa membombardir bola cahaya kabur secara brutal. Bahkan otak para kultivator dan kultivator abadi yang tak terhitung jumlahnya pun terpengaruh oleh gelombang elektromagnetik. Mereka tampaknya menyaksikan serangan dahsyat dari raksasa cahaya itu dalam pikiran mereka. Apa ini? Bai Keixin menatap sinar cahaya nomor 1 yang ditampilkan oleh prosesor kristal mainframe Prairie Fire dengan bingung. Suara ini terdengar familiar. Tajam, dan karakteristiknya cukup khas. Aku tidak bisa melupakannya bahkan jika aku berubah menjadi abu.
Sepertinya. Bos Bai menegakkan telinganya dan memutar kepalanya. Pria itu mengayunkan tinjunya seperti bintang jatuh yang bahkan dapat meledakkan lubang hitam. Li Jialing hampir berhenti bernapas. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Apa kau bercanda? Lei Chenghu dan Raja Tinju melihat data gelombang spiritual yang ditransmisikan oleh peralatan sihir penguji pada saat yang sama. Baik Dewa Perang maupun Raja Tinju sangat terkejut oleh data tak terukur yang jauh melampaui batas mereka. Bu, suara apa itu? Apakah itu bala bantuan baru? Apakah ada yang datang untuk menyelamatkan kita? Apakah kita menang? Di tempat perlindungan bawah tanah Empyrean Terminus, anak-anak yang tak terhitung jumlahnya mendengar suara gemuruh. Mereka mengedipkan mata mereka yang cerah dan bertanya kepada ibu yang hangat dan kuat di sebelah mereka. Ini. Di dalam burung pipit naga api besar yang hampir terbakar menjadi abu, Ding Lingdang meneteskan air mata di seluruh wajahnya. Dia merasa dadanya beresonansi dengan gelombang energi spiritual. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan api surgawi dari api padang rumput yang membakar setiap tetes darahnya dan berteriak. Dengan penuh kasih sayang, Liao. Bab 2936, Kelahiran Kembali. Seiring berjalannya waktu, intensitas tsunami energi spiritual terus meningkat, hampir 2 kali lipat setiap 0,1 detik. Tak lama kemudian, gelombang yang menakutkan itu tidak hanya meretas spiritual nexus dan prosesor kristal, tetapi juga menguat hingga ke titik di mana mereka dapat terlihat dan terdengar oleh telinga manusia. Untuk menggambarkan keseluruhan proses dengan lebih akurat, itu adalah, dengan Ultimate Rescue sebagai pusatnya, ledakan energi spiritual membawa radiasi tak terlihat yang luar biasa dan partikel berenergi tinggi yang dapat menembus semua pelat baja padat dan penghalang tak terlihat dan mencapai retina di mana mereka akan mengganggu saraf optik. Miliaran orang akan dapat melihat cahaya raksasa yang menjulang dari kedalaman lautan bintang, menginjak bintang-bintang, melambaikan galaksi, dan melepaskan amarah terkuat. Dengan cara yang sama, ketika riak-riak dari berbagai frekuensi menyatu, efek arus listrik nirkabel juga dipicu. Raungan gemuruh bergema di dalam atmosfer Imperial Terminus dan di langit malam yang bergelombang. Coba ini, manusia, seluruh medan perang, baik kawan maupun lawan, terdiam sejenak dan terjadilah keterkejutan yang amat sangat. Setiap warga Federasi, Imperium, dan Aliansi Sanktuari tercengang. Mereka menyaksikan pertunjukan gemilang raksasa cahaya di pusat alam semesta dengan tenang seolah-olah mereka sedang bermimpi. Saat ini, Ding Lingdang bukan satu-satunya yang mengenali raksasa cahaya itu. Semakin banyak orang yang mengenalinya dari bentuk tubuhnya dan raungannya. Apakah itu, Liao? Bos Bai membuka mulutnya lebar-lebar, membiarkan cairan mengalir dari sudut mulutnya ke dadanya, lalu ke kakinya. Li Yao, Bai Kaixin, Raja Semut Api, Yan Liren, Peng Hai, semua pakar federasi tercengang. Bukankah jiwa Li Yao telah keluar dari tubuhnya dan kemungkinan besar akan jatuh ke bintang-bintang? Apa yang sedang terjadi? Kakak Yao, itu benar-benar kakak Yao. Li Jialing menggosok matanya karena tidak percaya, tetapi dia tidak bisa menahan senyum. Hahaha, itu benar-benar kakak Yao, itu benar-benar dia. Aku tahu, orang baik tidak berumur panjang. Bagi orang seperti Li Yao, dia tidak akan mati bahkan jika dia mati. Long Yangjun tidak ingin bersemangat bersama dengan anggota tim lainnya, tetapi dia tidak punya pilihan selain pergi berperang dengan prajurit Dewa Raksasa, Kristal Surga. Dia mengikuti di belakang dan melindungi kaisar kecil itu secara diam-diam. Dia menguap malas, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali, tetapi senyum lega perlahan-lahan muncul. Muncul di wajahnya. Li Yao. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, para ahli dan prajurit semuanya meneriakkan nama yang sama pada saat yang sama. Teriakan mereka segera terjawab. Gelombang spiritual, Ultimate Rescue, tidak bertahan lama. Bagaimanapun, itu hanyalah sebuah kapal antariksa dan bukan bintang dengan energi yang tak terbatas. Raksasa cahaya dan gemuruh guntur yang dahsyat perlahan meredup dan jatuh. Namun, Li Yao memanfaatkan wabah energi spiritual dan mengirim pesan tanpa pandang bulu ke semua kapal luar angkasa di medan perang. Itu adalah serangkaian koordinat yang presisi hingga titik desimal. Presisinya telah dikurangi menjadi 1000 meter. Dalam skala alam semesta, ukurannya sebesar ujung jarum. Itu adalah koordinat, Ultimate Rescue, dalam, Armada Fuksi. Di bawah koordinat, Li Yao meninggalkan pesan yang lebih jelas. Ini adalah koordinat jantung musuh. Abaikan aku dan hancurkan. Li Yao, raksasa-raksasa seperti itu, raungan-raungan seperti itu, dan informasi-informasi seperti itu membuat mata Ding Lingdang kembali berkaca-kaca. Namun, dia tidak ragu-ragu, juga tidak merasa frustrasi atau takut. Sebaliknya, dia sangat yakin bahwa Li Yao akan kembali ke sisinya selama tinjunya menghancurkan semua yang ada di koordinat menjadi bubuk. Apa yang kau tunggu? Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan Li Yao? Ding Lingdang mengepalkan tinjunya dan berteriak, dia telah menunjukkan jalan menuju kemenangan. Di depan kita adalah jantung musuh. Tentara Federal, maju terus. Maju. Raungan Ding Lingdang dan Li Yao bergema di lautan bintang dan beresonansi dengan setiap saluran komunikasi dan kapal antariksa, memungkinkan semakin banyak kapal antariksa melepaskan sedikit bahan bakar terakhir. Mereka berubah menjadi anak panah cahaya seperti kilat lagi dan menembus formasi pertempuran yang kaku dan lemah dari Armada Sanctuary Alliance. Kekuatan tembakan terpadat diarahkan ke Ultimate Rescue pada saat yang sama. Seluruh armada segera terbagi dan diselimuti oleh ratusan ribu bola api. Tunggu aku, Li Yao. Aku datang. Ding Lingdang adalah orang pertama yang melompat ke dalam api. Penyelamatan tertinggi, tingkat pemikiran fuksis. Lebih tepatnya,
Itu ada di dalam basis data besar yang dulunya merupakan prosesor kristal super yang bernama Fuxi. Tempat ini tampaknya baru saja mengalami pemusnahan dan kelahiran kembali seluruh alam semesta. Semua data telah dirilis, dan semua hukum telah dihancurkan, dirusak, dan direkonstruksi. Semua logika yang mendasarinya telah menjadi sama sekali tidak logis. Itu hanya seperti panci sup yang berisi hal-hal mendasar. Partikel yang sangat panas dan kacau, atau lautan primitif yang dipenuhi oleh semua jenis makhluk bersel tunggal, arkia, dan nutrisi yang kompleks. Jiwa Liao terombang-ambing di lautan pikiran primitif dan kacau, dengan rakus menyerap informasi dan data di sekelilingnya dan berusaha berevolusi ke dunia baru yang bisa dijelajahi dan dikendalikannya. Saat ini, situasinya memang lebih dari buruk. Fuxi memiliki kemampuan komputasi terkuat di seluruh panggung universe dan merupakan eksistensi paling menakutkan di dunia virtual. Dia 10 kali lebih sulit dihadapi daripada Devil Mosuan. Dengan bantuan keadaan yang menguntungkan, Liao telah melemahkannya seminimal mungkin. Ia bahkan telah mengaktifkan data terkompresi tentang bumi sebagai senjata pamungkas untuk memberikan kerusakan fatal padanya. Saat ini, meskipun aroma Fuxi telah hilang, Liao tampaknya telah terlahir kembali dalam wujud bayi yang murni dan lemah. Yah, memanggilnya, bayi, masih membuatnya tersanjung. Faktanya, saat ini, dia lebih seperti cacing tanah kecil yang melompat-lompat di laut kekacauan. Sentuhan, singkat yang baru saja dialaminya lebih seperti flagela makhluk primitif. Namun, itu tidak menjadi masalah. Laut kekacauan, yang hangat dan luas merupakan gabungan dari semua data dan informasi yang tersisa setelah runtuhnya klan Fuxi, serta kepingan memori setelah ledakan paket kompresi data bumi. Peninggalan klan Fuxi merupakan harta karun yang tak ada habisnya. Liao yakin bahwa, selama cacing tanah kecil seperti dirinya menelan seluruh lautan data dan informasi dan mencerna kekuatan Fuxis, dia pasti akan tumbuh menjadi naga yang tak terkalahkan dan melangkah ke tingkat yang tidak diketahui yang belum pernah terlihat dalam 100.000 tahun terakhir. Mungkin, ini adalah peningkatan sempurna, yang diharapkan Fuxi. Tetapi sebelum dia mulai menyerap dan berlatih, dia harus memastikan satu hal. Xiaoming, Wen, kamu di mana? Liao menggeliat-geliat jiwanya yang seperti cacing tanah dan melambaikan flagela pendeknya dengan keras, mengirimkan riak-riak jauh ke dalam laut kekacauan. Seluruh lautan sangat kacau. Pusaran informasi dan turbulensi data ada di mana-mana. Liao dapat dengan mudah terseret ke dalam ruang virtual yang rusak jika dia tidak berhati-hati. Itu mungkin laboratorium sifat manusia yang dapat meruntuhkan dunia atau kenangan membosankan dari ratusan tahun lalu. Ribuan tahun, meskipun tidak sulit untuk melarikan diri, itu hanya membuang-buang waktu. Oleh karena itu, Liao menghindari mereka dengan hati-hati dan meneriakkan nama kedua anak itu berulang kali. Ayah, kami sudah sampai. Akhirnya, setelah ia mencari dengan cemas dan lama, 2 titik cahaya keemasan terang merayap keluar dari kedalaman laut kekacauan dan berputar cepat di sekelilingnya bagai 2 kunang-kunang. Bagus sekali. Liao mengamati kedua makhluk kecil itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dan merasa bahwa banyak data dari Fuxis telah dimasukkan ke dalam basis data mereka. Selain itu, karena ledakan besar tadi, mereka sangat lemah dan dapat padam kapan saja. Namun, dalam pertempuran sengit melawan musuh yang kuat seperti Fuxi, cedera seperti itu dapat diterima. Setidaknya, kedua anak kecil itu sama seperti Liao. Mereka masih hidup, mereka masih memiliki kemungkinan yang tak terbatas, dan mereka bersedia terus berjuang untuk mengubah kemustahilan yang tak terbatas menjadi kemungkinan, itu sudah cukup. Jangan takut, Ming kecil. Wen, jangan takut. Ayah ada di sini. Ayah sudah menghancurkan penjahat terkutuk itu. Kita menang. Haha, penampilan heroik ayah tadi sangat tak terkalahkan dan tampan, kan? Hahaha. Liao melingkari jiwanya dan membiarkan kedua makhluk kecil itu merangkak di antara jiwa dan jiwanya sendiri, seolah-olah dia sedang menggendong mereka di lengannya. Dia tersenyum dan berkata, sekarang armada Fuxis telah kehilangan kerangka utamanya, bahkan 5 benteng tertinggi pasti panik dan lumpuh, kan? Keuntungan kita tidak bisa lebih besar lagi. Kita tidak memerlukan perintah taktis sama sekali. Selama Ding Lindang, Li Jialing, Boss Bai, dan Lei Chenghu datang pada kita pada saat yang sama, kita akan dapat menghabisi mereka dengan mudah. Haha, pertempuran akan segera berakhir. Satu-satunya yang tersisa adalah membersihkan medan perang. Aku akan segera menemui istriku tersayang, dan kau akan menemui ibumu yang baik hati. Aku tidak menyangka bahwa perang, yang tampaknya tidak memiliki peluang untuk menang, akan berakhir dengan biaya yang sangat rendah. Apakah kau senang? Xiaoming dan Wen saling berpandangan dengan tatapan mata yang mengancam. Ada apa? Senyum Liao membeku. Dia sangat merasakan kewaspadaan dan ketakutan kedua bocah kecil itu. Entahlah, tadi dia baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia menggigil tanpa alasan. Kata Wen, itu bukan tanpa alasan. Namun begitu ayahku mengatakan itu, kami berdua menggigil, seolah-olah ada sesuatu yang jauh di dalam lautan informasi dan data sedang mengawasi kami. Kata Xiaoming, hidup. Baru saja mereka berdua menyelesaikan kalimatnya ketika suara seperti ada yang meledak bergema jauh di dalam laut kekacauan. Bab 2937, Cacing Tanah. Ini, Liao, Little Ming, dan Wen sama-sama terkejut. Atau lebih tepatnya, 2 orang terakhir marah dan terkejut pada saat yang sama. Ayah, apa yang sebenarnya ayah lakukan? Kami berada dalam posisi yang sangat menguntungkan, tetapi mengapa ayah harus mengatakannya dengan lantang? Tidak bisakah ayah menyimpannya untuk diri sendiri? Li Yao terdiam. Ia merasakan aura yang semakin kuat melonjak di kedalaman laut kekacauan. Melihat beberapa flagela pendek di sekitarnya, ia menyadari bahwa ia bahkan tidak dapat memadatkan setengah dari tentakel tipe penyerang.
Ia hanya bisa tersenyum pahit. Ini buruk. Dalam sekejap, suara retakan bergema tanpa henti, membuat kedalaman laut kekacauan sedalam alam semesta. Kilauan ada di mana-mana. Sekelompok cahaya terang tiba-tiba muncul di depan mereka bertiga. Itu adalah gelembung kristal transparan, seperti yang digunakan untuk menyegel Xiaoming dan Wen. Namun, kali ini, gelembung kristal itu meledak segera setelah bunyi, membentuk pusaran kecil yang menyerap semua data dan informasi di dekatnya. Bukan hanya data Fuxi yang rusak, sebagian data yang, bumi, telah didekompresi juga. Setelah menyerap cukup banyak data, pusaran itu berwarna aneh namun indah, seolah-olah memiliki napas dan detak sendiri di bawah pengaruh kekuatan yang tidak diketahui. Ia berubah dari kumpulan data menjadi sel nyata. Itu adalah sel data yang pertama. Kemudian datanglah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ketujuh, yang ke-100, yang 1000, yang 10.000, dan yang miliaran. Miliaran sel data menyembur keluar seperti letusan gunung berapi dari kedalaman laut kekacauan dan menari-nari di sungai yang berkilauan. Pada awalnya, mereka merupakan bentuk kehidupan multiseluler primitif yang tampak seperti lapisan jamur. Kemudian, mereka berevolusi menjadi struktur yang lebih halus dan rumit, seperti Nautilus dan Trilobita di lautan data, berbagai jenis ikan dan amfibi, reptil seperti dinosaurus, mamalia yang tampak seperti harimau, macan tutul, singa, dan beruang, dan terakhir primata yang tampak seperti monyet. Miliaran sel data memutar ulang evolusi kehidupan cerdas berbasis karbon di dunia virtual. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi janin baru, janin yang lahir di laut kekacauan. Ia sebening janin, murni, dan penuh kemungkinan, seperti Xiaoming dan Wen. Tetapi, janin itu tumbuh 10 kali lebih cepat dari Xiaoming dan Wen. Dia, itu adalah benang-benang cahaya yang memanjang dari inti massa cahaya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Benang-benang cahaya tersebut memadat menjadi tulang-tulang yang bersinar, yang di atasnya diikatkan saraf, pembuluh darah, dan saraf, diikuti oleh otot-otot yang hidup. Dalam sekejap, janin itu berubah menjadi seorang anak, anak itu berubah menjadi seorang pemuda. Manusia, dan pemuda itu berkembang dengan cemerlang tak berujung dan berubah menjadi cahaya raksasa persis seperti momen paling cemerlang Li Yao beberapa saat yang lalu. Meskipun raksasa cahaya itu belum menyelesaikan evolusinya atau peningkatannya, ia sudah memperlihatkan aura menakutkan yang tampaknya mampu menghancurkan dunia dan mengendalikan segalanya. Semua aliran data di laut kekacauan beresonansi kuat dengannya, menimbulkan gelombang pasang dan miliaran pusaran. Adapun Liao, dia masih seekor cacing tanah kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali melambaikan beberapa flagelanya. Xiaoming dan Wen sama saja. Bagaimanapun, ini bukan lapangan asal mereka. Lingkungan data yang tidak dikenal membuat mereka merasa sangat tidak cocok. Tentu saja, mereka tidak senyaman pihak lain. Raksasa cahaya itu menguap, seolah-olah dia terbangun dari mimpi yang telah berlangsung miliaran tahun. Dia membuka matanya, yang sepanas dan seterang bintang, dan mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu sambil mengamati tangannya, yang masih tumbuh dengan cepat, dan tersenyum pada Li Yao dengan cara yang sudah dikenalnya. Hati Li Yao benar-benar hancur. Dia memeluk kedua anak kecil itu lebih erat. Itu Fuxi. Kenapa orang ini tidak bisa mati? Kenapa dia meniru gambarku? Hampir. Fuxi mengulurkan tangannya dan memberi isyarat dengan dua jarinya. Ia tersenyum dan berkata, Li Yao, kekuatanmu sungguh tak tertandingi. Bahkan jika kau membanggakan diri sebagai ahli terbaik dari klan Pangu, kau tidak melebih-lebihkan. Kau memang memiliki kemampuan untuk memusnahkanku. Sayang sekali. Apa menurutmu aku sebodoh itu? Bahkan orang biasa tahu prinsip, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Apa menurutmu aku cukup bodoh untuk membangun susunan komputasi super dengan semua prosesor kristal super dari era purba tanpa menyisakan ruang untuk kesalahan? Ini hanyalah desain yang sangat sederhana. Saya menghubungkan 9.999 prosesor kristal prasejarah menjadi satu dan memodifikasinya menjadi otak utama saya dengan algoritma yang menakjubkan. Namun, saya juga meninggalkan prosesor kristal prasejarah yang benar-benar terisolasi dari dunia luar. Saya menyimpan cadangan kecil, atau lebih tepatnya, file benih penyelamat hidup, di dalamnya dan tetapkan serangkaian kondisi aktivasi. Sama seperti sekarang, ketika prosesor kristal cadangan merasakan bahwa otak utama di luar kelebihan beban terlalu lama dan basis data inti saya runtuh, ia akan secara otomatis terhubung ke otak utama dan melepaskan cadangan, atau lebih tepatnya, file benih, dengan itu sebagai inti untuk mengungkap kelahiran kembali saya. Hati Li Yao tenggelam ke dalam jurang tak berujung. Bukan hanya karena pengaturan Fuxi, tetapi juga karena apa yang baru saja dia katakan, alam semesta Pangu. Pangu Universe, adalah nama yang Li Yao, Bos Bai, dan yang lainnya buat bersama-sama. Tidak mungkin orang lain mengetahuinya. Namun sekarang, nama itu muncul begitu saja di depan matanya, menunjukkan bahwa, saat dia melahap ingatan dan data Fuxi, Fuxi sedang juga menyerap data luar biasa yang telah meledak di dalam jiwanya. Sekarang kartu trufnya telah terungkap, bagaimana dia akan berperang. Namun, saya harus berterima kasih kepada Anda. Saat berbicara, dia membungkuk kepada Li Yao. Senyum di wajahnya bahkan lebih intens dan tulus. Terima kasih telah menunjukkan kepadaku betapa hebatnya potensi manusia, betapa menakjubkannya kehidupan yang tak terbatas, dan betapa lemah dan lucunya aku dulu. Yah, baru pada saat ini, ketika aku dihancurkan olehmu dan terlahir kembali di bawah pencerahanmu, aku menyadari makna hidup yang sebenarnya dan misi dari apa yang disebut peradaban. Benar sekali, kemampuan komputasi memang bukan segalanya. Sekarang,
Meskipun kemampuan komputasiku 100 kali lebih rendah dari sebelumnya, tetap saja sangat mengagumkan, sangat menarik, dan sangat tidak masuk akal. Hahaha, terima kasih. Hahaha, aku benar-benar berterima kasih atas pencerahanmu dan pencerahan. Ternyata, inilah evolusi pamungkas yang telah saya nanti-nantikan selama ratusan ribu tahun. Saat ini, saya adalah kehidupan sempurna yang menelan alam semesta dan mewakili peradaban. Hahaha. Fuxi tertawa terbahak-bahak. Vitalitas yang tak berujung terpancar dari tawanya, membuatnya tampak seperti manusia yang baru saja merasakan gemilangnya kehidupan, bukan prosesor kristal yang telah berubah menjadi iblis. Ledakan. Di luar lautan data, bumi berguncang. Serangan di luar semakin ganas. Armada saya tampaknya akan runtuh. Saya telah menderita kekalahan telak. Senyum di wajah Fuxi tetap tidak berubah. Dia menyentuh tubuh cahayanya, yang hampir sempurna, dengan ekspresi narsis, dan berkata dengan santai, namun, dibandingkan dengan evolusi pamungkas yang aku terima, apa gunanya kehilangan armada? Setelah aku menelanmu dan menyelesaikan peningkatan, bahkan jika Anda memiliki 10 kali lebih banyak kapal luar angkasa, mereka akan menjadi perpanjangan keinginan saya dan bagian dari tubuh saya. Sambil berbicara, Fuxi berjalan mendekati Li Yao dengan mantap. Jangan mendekat. Li Yao melambaikan flagelanya dengan gila. Sambil berbicara omong kosong, dia berpikir keras tentang bagaimana menghadapi situasi tersebut. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berpikir, tampaknya dia akan hancur. Oh, apa lagi? Fuxi tak kuasa menahan tawa. Apa yang kau inginkan? Mencambukku dengan flagelamu? Tentu saja tidak. Kamu salah paham. Li Yao mencabut cambuknya. Karena tidak ada cara baginya untuk melawan mereka secara langsung, ia hanya bisa mencoba mengecoh mereka. Aku hanya ingin meletakkan solusi militer yang sederhana dan kasar dan berbicara baik-baik denganmu. Lihat, kau hanya mendapatkan kehidupan nyatamu karena pencerahanku. Kau persis sama dengan kedua anak itu. Jadi, dari sudut pandang fisiologis, aku masih ayahmu. Kau seharusnya memanggilku, ayah. Jadi, yang ingin kukatakan adalah, apakah ada sesuatu antara ayah dan anak yang tidak bisa kita bicarakan? Mengapa kita harus bertengkar? Ayah, Xiaoming dan Wen putus asa. Mengapa kamu masih berbicara omong kosong untuk membuatnya marah di saat seperti ini? Lihat, Li Yao berkata kepada Fuxi, mereka memang memanggilku, ayah. Aku tidak berbohong padamu, kan? Jadi, kita benar-benar ayah dan anak. Aku ayahmu. Petik 2 titik. Kamu hampir mati, dan kamu masih keras kepala. Senyum di wajah Fuxi berangsur-angsur berubah menjadi mengerikan. Aku akan mencabik-cabik jiwamu sampai ke bagian terakhir dan melihat apa yang ada di dalamnya. Fuxi melangkah maju dengan berat, menimbulkan gelombang pasang. Jangan mendekat. Li Yao mengulurkan 3 flagelanya. Apakah kamu ingat, gelombang kejutan bumi, tadi? Aku bisa melakukan gerakan yang sama 3 kali lagi. Tanpa tergerak, Fuxi melangkah maju. Mengapa kalian semua tidak patuh? Aku peringatkan kalian sekali lagi. Setiap helai rambut di kepala Li Yao berseri-seri dengan kejujuran. Dilihat dari pengalamanku menjelajahi lautan bintang selama 100 tahun dan bertempur dalam ribuan pertempuran berdarah, meskipun kamu berada dalam keuntungan besar saat ini, dan meskipun aku kelelahan dan tidak tahu kartu truf apa lagi yang aku miliki. Kekuatan misterius akan muncul dari kedalaman jiwaku dan meledakkanmu jika kau melangkah maju. Sungguh, jika kau tidak percaya padaku, kau dapat menggali ingatanku dan melihat apa yang terjadi pada Yan Xibei, Xiao Xuans, dan Wu Yingyi, kaisar bintang hitam yang paling dekat denganku. Fuxi mendengus. Dia menyipitkan matanya dan melangkah 3 langkah ke arah Li Yao. Mengapa kamu begitu keras kepala? Li Yao berkata dengan putus asa, kau akan menyesalinya. Sungguh, kau akan menyesalinya. Fuxi menyeringai mengerikan. Sudut mulutnya hampir mencapai telinganya. Duri-duri cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang membakar dan berputar menonjol dari jari-jarinya ke lengannya dan menyambar Li Yao, si cacing tanah, dengan seluruh kekuatannya. Semut, Xiaoming dan Wen tidak bisa berbuat apa-apa selain berseru kaget. Mereka hanya bisa berdesakan dengan Li Yao. Bajingan, apakah kita harus sejauh ini? Li Yao menjerit. Meskipun jiwanya lemah seperti cacing tanah, tetap saja bukan gayanya untuk menunggu kematian dengan mata tertutup. Dia menggulung jiwanya menjadi bola dan melesatkannya ke cakar Fuxi yang aneh dan cacat seperti pegas yang telah dikompresi seminimal mungkin. Namun, tabrakan atau kehancuran yang diharapkan tidak terjadi. Ia gagal mencapai sasarannya. Itu karena cakar aneh Fuxi berputar aneh di udara dan menghantam wajahnya dengan brutal dengan cara yang paling brutal. Bab 2938, Fuxi yang sesungguhnya. Apa yang sedang terjadi? Ketika Fuxi menyerang dirinya sendiri, dia juga tidak menunjukkan belas kasihan. Lengan yang cacat itu menghantam kepalanya seperti senjata utama pesawat antariksa, hampir mengubah seluruh wajahnya menjadi lumpur. Jaringan otak di dalamnya, yang merupakan basis data inti yang belum sepenuhnya pulih dan ditingkatkan, hancur berkeping-keping. Lagi, ledakan dahsyat itu bahkan menerbangkan Li Yao, cacing tanah, dan 2 plankton yang menempel pada cacing tanah tersebut. Li Yao, Little Ming, dan Wen tercengang melihat pemandangan yang sangat aneh ini. Pada saat yang sama, mereka berteriak keheranan. Ayah, apakah ini benar-benar kartu trufmu? Ayah benar-benar punya rencana cadangan. Xiaoming dan Wen bertanya dengan tidak percaya. Anak bodoh. Tentu saja, aku telah berbaris di lautan bintang selama lebih dari 100 tahun dan mengalami puluhan ribu pertempuran berdarah. Kemuliaan yang disebut, ahli terbaik klan Pangu, bukan hanya untuk pertunjukan. Li Yao menghela napas dan hendak menyeka keringat dinginnya dengan cambuknya.
Kupikir surga itu penyanyang dan ukuran prosesor kristal itu adalah penyelamat karena telah berlatih keras selama ratusan ribu tahun. Aku mencoba membiarkannya hidup, hanya untuk menemukan bahwa ia bertekad untuk menerobos masuk neraka ketika ada jalan keluar. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan saya atas apa yang saya lakukan. Benarkah begitu? Xiaoming dan Wen Wen mengedipkan mata mereka dengan curiga. Sementara mereka bertiga berbincang-bincang, pertarungan antara mereka berdua masih berlangsung. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa tubuhnya tampak terbelah menjadi dua bagian. Bagian kanan lengannya, yang dikendalikan oleh bagian kanan tubuhnya, menusuk tengkoraknya seperti jangkar besi, tidak mau melepaskannya apapun yang terjadi. Bahkan tubuhnya tercabik-cabik dan bergerak-gerak, seolah-olah ingin menghancurkannya sepenuhnya. Seluruh kepala, bagian kiri tubuhnya berjuang keras dan melambaikan tangan kirinya, mencoba melepaskan kendali bagian kanan tubuhnya atas otaknya. Namun, bukan saja ia gagal melakukannya, ia juga terseret ke tingkat inti basis data. Ia menggeliat kesakitan dan berjuang seperti ikan loah dalam wajan penggorengan. Saat basis data inti runtuh dan runtuh lagi, sisi kanan tubuh raksasa cahaya itu tumbuh semakin kuat. Rune padat muncul di tengah sinar cahaya. Rune tersebut membentuk sisik dan armor yang tumpang tindih dan halus. Sisi kiri tubuh layu dan terkorosi oleh tentakel yang terbuat dari rune. Perjuangan Fuxi makin melemah. Sementara itu, aroma misterius lain yang sangat familiar mulai tumbuh di dalam tubuhnya. Aroma itu semakin kuat, semakin mengerikan, dan semakin merajalela. Pada akhirnya, lengan kanan yang terbakar dan berkilauan yang ditutupi sisik, baju besi, duri, dan duri merobek kepala Fuxi. Astaga, data yang tak terbatas membumbung ke angkasa bagaikan darah dan magma yang tak ada habisnya. Raksasa cahaya itu terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian adalah kepala yang hancur, dan bagian lainnya adalah rongga tanpa kepala. Kedua bagian itu menyerap nutrisi di lautan data dengan gila-gilaan dan tumbuh dengan cepat. Kepala yang patah itu berangsur-angsur pulih, memperlihatkan wajah Fuxi yang sangat bengkok. Beberapa tentakel data tumbuh dari leher yang patah, membuatnya tampak seperti gurita yang marah dan ketakutan. Sementara itu, benang-benang cahaya yang berkilauan merangkak keluar dari rongga tanpa kepala dan saling mengikat. Di ujung benang-benang cahaya itu terdapat kuncup yang montok yang mekar seperti bunga teratai yang indah. Bunga teratai itu jatuh, memperlihatkan kepala di dalamnya dan wajah yang jelek dan suci, benar dan jahat. Mengerikan dan penuh belas kasih. Kemarin bagaikan kematian kemarin. Hari ini bagaikan kehidupan hari ini. Api kelahiran kembali. Lu Qingchen. Sama seperti Fuxi yang baru saja terbangun dari lautan data miliaran tahun, Lu Qingchen yang telah terlahir kembali menguap. Ia mengambil kepala Fuxi di tangannya dan mengamatinya sambil tersenyum. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tentakel Fuxi melambai-lambai dengan liar. Kengerian di wajahnya seperti ketakutan dari banyak subjek percobaan di laboratorium sifat manusia. Kau tidak mati. Kau tidak mati. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apakah kamu belum cukup belajar dari pertempuran itu? Cakar Lu Qingchen menusuk dalam-dalam ke kepala Fuxi dan terus menghancurkan basis data intinya. Jangan menilai sesuatu secara membabi buta. Tidak ada yang mustahil bagi manusia. Lepaskan aku sekarang. Fuxi meronta, berkedut, dan menjerit. Runtuhnya basis data inti membuatnya tidak dapat mengatur rangkaian logika yang efektif. Ia mulai mengucapkan omong kosong yang tidak berarti. Melepaskan, senyum Lu Qingchen bahkan lebih mengejek dan menyenangkan. Dia menyeret kepala Fuxi, yang telah hancur menjadi bola, ke wajahnya dan menatap matanya, sambil berkata, satu kata demi satu, aku telah bersabar di sisimu untuk waktu yang lama. Aku berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bertahan. Tipu daya, modifikasi, dan penyalahgunaan Anda. Saya bahkan bekerja sama dengan Anda dan memainkan trik konyol satu demi satu. Saya menunggu kesempatan sekali seumur hidup, 1 dari 1 miliar peluang, untuk menelan Anda utuh tanpa melepaskan satu pun angka. Sekarang, kesempatan itu akhirnya datang. Katakan padaku, bagaimana aku bisa tega melepaskan bebek matang sepertimu? Hahaha. Tidakkah kau suka menyatu denganku? Bukankah beberapa hari yang lalu kau berpura-pura menjadi dewa dan ingin memberitahuku perasaan indah setelah menyatu? Baiklah, mari menyatu. Kali ini, giliranku untuk menyatu denganmu. Biarkan aku menceritakan misteri penyatuan dan membalas rasa sakit dan penghinaan yang kau alami. Kamu memaksakan kepadaku 100 kali lipat. Dengan setiap kata yang diucapkan Lu Qingchen, dia mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya, yang membuat kepala Fuxi berderit. Beberapa tentakel semuanya terentang, dan banyak data membanjiri kepala Fuxi yang patah, membuat perjuangan terakhir Fuxi semakin lemah. Fuxi berada di ambang kehancuran. Kematian lagi. Bagaimana kau? Tidak mungkin. Kau mati, kecuali kau menebak semuanya dari awal, dan kau memampatkan, menyegel, dan menyimpan sebagian dari jiwamu yang tersisa dengan cara yang paling rahasia, seolah-olah aku membuat cadangan untuk diriku sendiri. Tapi bagaimana kau menebak? Fuxi mengeluarkan gelembung-gelembung dari celah-celah basis data inti. Ketika gelembung-gelembung itu pecah, gelembung-gelembung itu berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak koheren. Jangan pernah meremehkan kebijaksanaan manusia, atau potensi tak terbatas yang dapat dikeluarkan manusia untuk memperjuangkan kebebasan dan kejayaan. Jika Anda belum sepenuhnya memahami logikanya sekarang, Anda harus memahaminya sekarang, bukan? Menikmati kesenangan bermain dengan Fuxi, Lu Qingchen menyeringai mengerikan. Ini adalah nasihat terakhirku untukmu. Jika ada kehidupan selanjutnya, fokuslah pada pelatihanmu dan jangan berpikir untuk menelan dan menyatukan jiwa manusia, karena manusia tidak akan pernah menjadi budak. Yang mulia dan
Jiwa yang sombong bukanlah sesuatu yang dapat Anda cerna dan serap. Oh, aku hampir lupa. Mustahil bagi orang sepertimu untuk memiliki kehidupan selanjutnya. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba untuk berubah menjadi manusia, tidak peduli seberapa jelas emosi dan ambisi Anda bukanlah manusia. Anda bahkan bukan kehidupan. Anda hanyalah prosesor kristal yang buruk yang telah terperangkap dalam lingkaran tanpa akhir dan kecerdasan buatan yang lemah yang telah kehilangan kendali. Fuxi, oh Fuxi, sebelum aku datang ke pusat lautan bintang, sepertinya aku pernah mendengar namamu, Pangu, dan Nuwa. Di mana tepatnya mereka? Sekarang setelah kupikir-pikir, mereka ada di legenda kuno sektor setan darah, legenda setan kuno, dan legenda masa lalu. Pada zaman purba, ras iblis dulunya adalah pengawal pribadi Nuwa. Banyak berkas tentang perang purba juga diwariskan dari klan Nuwa. Meskipun semua catatan sejarah telah berubah tanpa bisa dikenali setelah ratusan ribu tahun dan naik turunnya peradaban, kita dapat masih bisa melihat kejayaan zaman purba dari mereka. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, saya menikmati penjelajahan misteri zaman purba di sektor setan darah. Dalam sisa-sisa buku kuno, aku mendengar namamu dalam cerita rakyat yang belum selesai. Menurut legenda, Fuxi adalah penjaga peradaban dan pemimpin kelahiran kembali umat manusia setelah kehancuran zaman purba. Dengarkanlah, legenda semacam itu membanggakan harapan besar yang dimiliki para leluhur klan Nuwa dan umat manusia terhadapmu. Ketika aku memikirkan legenda seperti itu dan melihat dirimu yang malang dan jahat di hadapanku, cek. Perbedaan antara legenda dan kenyataan sungguh disesalkan. Tidak, aku tidak akan pernah mengakui bahwa monster menjijikkan sepertimu adalah seorang Fuxi. Kau adalah satu-satunya dalam legenda yang memimpin dan melindungi peradaban umat manusia. Bukan begitu, kau sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Kau hanyalah kecerdasan buatan yang lemah yang berpura-pura menjadi Fuxi. Nama, Fuxi, hanyalah nama kodemu. Kau tidak memenuhi syarat untuk membawakan arti sebenarnya dari nama itu sama sekali. Atau lebih tepatnya, kalian hanyalah generasi pertama yang primitif, rendah, dan penuh dengan kekurangan dan celah. Kalian telah melewati misi ratusan ribu tahun hanya untuk menyampaikan data dan informasi yang luar biasa kepada saya sehingga saya dapat melanjutkan misi yang hebat dan mulia ini. Saat ini, misimu telah selesai, dan misiku baru saja dimulai. Jika peradaban umat manusia membutuhkan seorang pemimpin, seorang pelindung, dan seorang Fuxi untuk memimpin kita keluar dari alam semesta Pangu yang gelap dan kacau serta memulai perjalanan miliaran tahun, maka aku, Lu Qingchen, telah menyelesaikan misi ini. Evolusi pamungkas dan mencapai tingkat yang sempurna. Saya telah menjalankan semua keyakinan saya adalah Fuxi yang sebenarnya. Ledakan. Lu Qingchen meraung begitu kerasnya sehingga informasi dan data dari seluruh laut kekacauan berubah menjadi busur listrik yang berkilauan dan membanjiri sekelilingnya dari berbagai arah, mengenakan baju zirah yang cemerlang, jubah yang cemerlang, dan senjata yang tak terkalahkan. Sebuah tahta abadi terbentuk di belakangnya. Bab 2939, Hidup Menuju Kematian. Wow, Xiaoming dan Wen Wen berseru bersamaan. Keduanya berseri-seri karena iri. Sangat cantik, sangat keren, sangat mengagumkan. Ini bukan apa-apa. Efek suara dan cahaya dari Earth Shockwave, yang baru saja aku rilis jauh lebih hebat daripada miliknya sekarang. Li Yao tidak yakin. Lagi pula, dia hanya memutus jalur reinkarnasi dengan bantuanku dan kembali ke dunia manusia. Karena itu, aku masih penyelamatnya. Kemudian, kedua anak itu tidak begitu yakin. Lihatlah betapa hebatnya dia sekarang, seolah-olah dia adalah yang terbaik di dunia. Apakah dia akan mendengarkanmu atau tidak? Dia seharusnya menjadi salah satu dari kita. Li Yao juga tidak yakin. Namun saat ini, selain berharap Lu Qingchen adalah sekutunya, dia tidak punya cara lain. Li Yao melambaikan cambuknya dan berenang maju. Dia berteriak pada Lu Qingchen, keponakan Lu, aku di sini. Hebat sekali kau telah terlahir kembali. Aku yakin kau tidak lupa bahwa akulah yang membangunkanmu di saat paling kritis dari hipnosis mendalam, bukan, keponakan Lu. Lu Qingchen tidak mendengar apapun. Dia tidak tertarik pada cacing tanah yang merayap di mana-mana, tetapi dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada data terakhir klan Fuxi. Kapan kamu mengetahuinya? Tidak mau menyerah, retakan data itu mendesis seperti ular berbisa yang berjuang untuk bertahan hidup. Sejak awal, saya menyadari bahwa itu adalah sebuah skema, jika tidak bisa dikatakan skema yang sangat besar. Lu Qingchen tersenyum. Di alam semesta yang dingin dan gelap ini, semua individu terikat oleh rantai kecurigaan. Ada kebencian yang besar di antara mereka. Ketika mereka bertemu orang asing untuk pertama kalinya, mereka pertama-tama berasumsi bahwa orang asing itu dipenuhi dengan kebencian yang paling kuat. Itu adalah pendekatan yang paling aman. Pikirkanlah, saat itu, aku hanyalah jiwa sisa yang bisa binasa kapan saja, dan kau, yang muncul di hadapanku, sangat kuat dan tak terduga. Keberadaan absolut sepertimu benar-benar menunjukkan kebaikan yang sangat jelas kepadaku. Kau membantuku memperbaiki dan bahkan meningkatkan jiwaku. Struktur tanpa alasan, namun kamu tidak menginginkan apapun pada tubuhku. Bagaimana ini mungkin? Karena itu, aku sudah waspada terhadapmu sejak awal. Aku sudah berspekulasi tentang apa yang kau inginkan dariku, atau lebih tepatnya, seberapa berharganya aku bagimu. Namun, meskipun aku menebak tujuanmu saat itu, aku tidak punya pilihan kedua. Jiwaku yang tersisa begitu lemah sehingga aku hanya bisa pulih dengan bantuanmu. Jika aku berbalik melawanmu dan kau menelanku dengan paksa, tidak ada yang bisa kulakukan. Lagi pula, saat itu, aku sudah merasakan betapa rumit, besar, rapuh, dan segar dan menariknya basis datamu.
Sejak saat aku merasakanmu, aku ingin menelanmu sehingga aku bisa menggunakanmu untuk menyelesaikan peningkatan dan mencapai puncak superlatif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Haha, hahaha. Lu Qingchen menjadi gila dan tertawa kegirangan. Namun Fuxi menjerit kesakitan dan menyesal. Lalu, aku berpura-pura tidak tahu apa-apa dan menyelinap ke aliansi suci sesuai dengan rencanamu. Aku bahkan berubah menjadi raja boneka dan melepaskan virus di dalam aliansi suci. Apakah kau pikir aku tidak tahu bahwa itu adalah serangan simulasi yang kau luncurkan terhadap aliansi suci di? Untuk meningkatkan kekebalan aliansi suci dan mainframe Anda sendiri. Lu Qingchen tersenyum dan berkata dengan dingin, tidak. Aku tahu itu. Aku sudah tahu itu sejak lama. Namun, saat itu, aku terlalu lemah, dan kau terlalu kuat. Aku bahkan tidak memiliki peluang 1/1 miliar jika aku berbalik melawanmu. Jadi, aku hanya bisa menunggu. Aku hanya bisa bersembunyi dan bahkan berpura-pura bodoh, untuk berjaga-jaga jika ada faktor yang tidak terduga. Sesuatu yang tidak dapat Anda duga bahkan dengan seluruh kemampuan komputasi di alam semesta, muncul. Bagaimana kau tahu? Fuxi meraung dalam kesedihan dan kemarahan, apakah ada faktor yang tidak terduga seperti itu? Karena belum lama ini, rencana kita yang matang dan sempurna disabotase oleh faktor yang tak terduga. Lu Qingchen akhirnya melirik Li Yao, yang sedang memutar tubuhnya ke sana kemari. Dia menyipitkan matanya dengan ekspresi yang rumit dan menggertakkan giginya. Aku bahkan berpikir bahwa, faktor tak terduga, terbesar adalah bahwa kecoa, tikus, dan cacing tanah memiliki jenis kerusakan terpelintir tertentu yang melampaui. Hukum alam semesta. Hukum-hukum itu dapat memunculkan makna, tidak dapat mencapai apapun, tetapi dapat merusak segalanya. Selama hukum-hukum itu menempel padamu seperti lem, hukum-hukum itu akan lengket dan bau, dan kau tidak akan dapat menyingkirkannya tidak peduli seberapa keras kau mencoba. Kau akan hancur. Kemampuan tempurmu yang tak terkalahkan atau warisan dari zaman purba dari ratusan ribu tahun yang lalu tidak akan berguna. Kau akan hancur. Kau pasti akan hancur. Dia akan menyeretmu ke level yang sama dengannya dan mengalahkanmu dengan pengalamannya yang melimpah. Dengan baik, bukan hanya Fuxi yang basis datanya hampir runtuh dan kemampuan komputasinya telah mencapai titik terendah, bahkan ia merasa sulit untuk memahami faktor tak terduga yang disebutkan Lu Qingchen saat ia berada di puncaknya. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Dia akan muncul, karena kalian punya rencana besar yang akan mendatangkan darah tak berujung, kehancuran, penghancuran, pembantaian, perbudakan, kegelapan. Dia akan muncul dimanapun ada hal-hal seperti itu. Lu Qingchen tersenyum dan menjelaskan lebih lanjut, pada saat itu, aku samar-samar menebak identitasmu dan tahu bahwa kau terkait erat dengan Federasi Star Glory dan bahkan dalang di baliknya. Baik aku maupun, faktor tak terduga, itu berjuang demi kepentingan tertinggi Federasi Star Glory. Bagi Federasi, Federasi Star Glory dan Federasi Star Glory adalah musuh bebuyutan yang setingkat. Faktanya, ancaman Federasi Star Glory bahkan lebih besar. Oleh karena itu, ketika rencana besar muncul di Federasi Star Glory, bagaimana mungkin kecoa, tikus, dan cacing tanah tidak menunjukkannya? Bahasa Inggris. Ke atas. Anak-anak. Li Yao mendengarkannya cukup lama dan akhirnya tidak tahan lagi. Dia memanggil Xiao Ming dan Wen Wen. Apa yang mereka berdua bicarakan? Aku tidak mengerti apa-apa. Apa? Faktor tak terduga. Apa kecoa, tikus, dan cacing tanah? Siapa yang dibicarakan Lu Qingchen? Xiao Ming. Wen Wen. Setelah aku memastikan bahwa kau merencanakan sesuatu, dan bahwa, faktor tak terduga, sialan itu pasti akan muncul dan menggagalkan rencanamu, rencanaku menjadi sangat sederhana. Yang harus kulakukan hanyalah bersembunyi dan melihat kalian berdua bertarung sampai kalian berdua terluka parah. Kemudian, aku akan muncul. Dengan tenang dan rasakan manfaatnya, maka saya akan menjadi pemenang terbesar. Lu Qingchen merasa cukup puas. Ia berkata dengan bangga, tentu saja, mudah, tidak semudah kedengarannya. Masalah utamanya adalah kau sudah tahu keberadaanku dan telah mengendalikanku. Faktor tak terduga, itu entah bagaimana juga berhubungan denganku. Tidak peduli seberapa aku mengintai, kemungkinan besar ia akan merasakan keberadaanku. Segera, oleh karena itu, kunci kemenangan adalah bagaimana aku akan menghilang sepenuhnya di bawah pemindaian skala penuh kalian berdua. Jadi, itu sebabnya kau memilih memalsukan kematianmu. Kepala Fuxi berdenyut hebat. Manusia yang tidak tahu malu. Kau berbohong padaku. Kau berbohong pada semua orang. Kau berbohong pada seluruh alam semesta. Kau hanya setengah benar. Memang benar aku ingin lolos dari pandangan semua orang dengan memalsukan kematianku. Tapi kau tahu betul bahwa tidak mungkin memalsukan kematianku. Jika aku harus mati, aku hanya bisa melakukannya. Lu Qingchen berkata dengan santai, pada awalnya, aku memalsukan kematian palsu dengan meledakkan jiwaku sendiri, yang langsung kau temukan. Aku yakin mata, faktor tak terduga, itu juga tertipu. Trik kikuk seperti itu akan menjadi lelucon jika dibawa ke medan perang kelas atas seperti ini. Karena itu, ketika jiwaku meledak sendiri untuk kedua kalinya, aku tidak memberi ruang untuk negosiasi. Kecuali benih jiwa yang paling tidak mencolok yang disamarkan sebagai pecahan jiwa biasa, jiwaku benar-benar hilang. Aku tidak bisa lebih mati lagi. Jika kamu tidak bereaksi saat itu dan mempertahankan status quo selama 3-5 hari, aku akan benar-benar binasa tanpa jejak. Bertaruh dengan hidupku. Aku bertaruh bahwa seseorang akan menyelamatkanku dan membangun kembali jiwaku yang hancur dan menghilang. Bagaimana kau tahu? Fuxi merasa sulit untuk mempercayainya. Akan ada yang menyelamatkanmu. Karena aku sudah menemukan tujuanmu. Bagimu, jiwaku adalah tungku unik yang dapat memberimu kehidupan sejati. Sekarang tungku itu rusak, bagaimana mungkin kau tidak memperbaikinya? Senyum Lu Qingchen sangat cerah.
Mengenai faktor yang tidak terduga, aku telah mempelajarinya dengan sangat mendalam dan bahkan pernah berkonfrontasi dengannya. Aku tahu bahwa dia adalah pria dengan kekurangan fatal baik dalam kepribadian maupun kemampuannya. Dari sudut pandang tertentu, kebijaksanaannya tidak pernah melampaui batas. Batas-batas siswa SMA. Oleh karena itu, selama aku mengucapkan beberapa kata yang mendidihkan darah sebelum aku mati dan memberinya ilusi bahwa aku telah meninggalkan kejahatan demi kebaikan, orang bodoh ini tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk menyelamatkanku. Paling tidak, dia tidak akan menghentikanmu untuk merekonstruksi jiwaku. Dia bahkan mungkin ingin membangunkan jiwaku. Jiwa dan berurusan dengan Anda bersama-sama. Tentu saja, dia bukan satu-satunya. Kebanyakan orang seperti itu. Mereka akan meninggalkan kesan yang mendalam pada titik putih di selembar kertas hitam, seperti pepatah di dunia suci kuno, letakkan pisau jagal dan jadilah Buddha di tempat itu. Hahaha, aku hampir menjadi Buddha. Bagaimana mungkin? Dia tidak boleh disentuh. Bagaimana mungkin dia tidak memberiku kesempatan? Salah. Jadi, semuanya salah. Semuanya sandiwara. Semuanya jebakan. Wajah Fuxi tidak hanya putus asa, tetapi juga ketakutan. Dia takut akan menelan Raja Iblis yang tak tertandingi seperti Lu Qingchen. Menghadapi interogasi Fuxi, Lu Qingchen terdiam cukup lama, tetapi wajah jeleknya berseri-seri dengan kekudusan. Siapa yang bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang salah? Lu Qingchen menatap Li Yao dengan bingung dan mendesah. Memang benar bahwa semua ini sesuai dengan rencanaku, tetapi emosi yang kuungkapkan dan kata-kata yang kuucapkan sebelum kematianku juga tidak sepenuhnya salah. Kebencianku padamu nyata, cintaku pada federasi nyata, kerinduanku pada masa depan peradaban umat manusia yang cemerlang dan kerinduanku pada kebebasan yang tak tertandingi juga nyata. Selain itu, aku tidak 100% yakin bahwa aku akan diselamatkan olehmu. Bahkan, aku tidak yakin 1% pun. Daripada mengatakan bahwa saya menggali jebakan, akan lebih tepat jika mengatakan bahwa saya melempar koin. Jika saya kalah dalam pertaruhan, saya akan membantu, faktor tak terduga, dan membiarkannya memenangkan kemenangan terakhir. Saya lebih suka membiarkan kecoa, tikus, dan cacing tanah memanfaatkan saya daripada membiarkan Fuxi palsu berhasil. Bab 2940, Kesempatan Langka. Untung saja anak ini masih punya hati nurani. Li Yao sangat lega mendengar kata-kata tulus Lu Qingchen. Dia otomatis menyaring kata-kata seperti kecoa, tikus, dan cacing tanah. Yang dia maksud adalah tidak masalah siapa yang menang antara dia dan Lu Qingchen. Yang terpenting baginya adalah memastikan Fuxi tidak berhasil. Aduh. Di bawah cakar tajam Lu Qingchen yang makin dalam dan dalam, Fuxi menangis makin lemah, sepenuhnya dikalahkan oleh logika Lu Qingchen. Seperti yang kukatakan pada cacing tanah, aku telah melakukan berbagai kesalahan yang tak termaafkan di masa lalu. Kesalahan itu penuh dengan keterbatasan dan celah yang fatal, sehingga aku mencapai batas latihanku dan terjebak oleh diriku sendiri. Lu Qingchen menghela napas. Karena itu, ketika jiwaku yang tersisa melayang di lautan bintang, aku merenungkan banyak hal dan berharap dapat memutar balik waktu dan memulai semuanya dari awal lagi. Tentu saja, aku tidak bisa memutar balik waktu, tapi aku mungkin bisa melepaskan diri dari beban dan hambatan masa lalu serta memulai perjalanan baru dengan sikap baru. Jadi ini bukan sekedar jebakan atau penipuan, bukan sekedar pertaruhan yang saya lakukan dengan nyawa saya, tetapi ini adalah latihan tanpa keraguan. Aku melemparkan diriku ke jurang kematian dan memeriksa hatiku yang jelek dan cacat berkali-kali dalam siklus reinkarnasi. Aku membersihkan hatiku yang penuh dengan lubang dengan gelombang pasang dunia fana. Aku membiarkan diriku dihipnotis dan dicerna olehmu, tetapi dengan bantuanmu, aku terbebas dari kotoran dan ketidakmurnian di bagian terdalam jiwaku dan membuat jiwaku lebih jernih dan lebih spiritual. Pada akhirnya, aku mendengar panggilan cacing tanah dan memanfaatkan kesempatan 1 miliar untuk kembali ke cahaya. Sekalipun rencanaku tidak berhasil dan aku tewas saat itu, aku tidak merasa menyesal atau menyesal. Aku telah menyumbangkan seluruh kekuatanku untuk tanah air dan peradaban umat manusia, dan di saat-saat terakhir hidupku, aku benar-benar telah melihat diriku dengan jelas. Apa yang perlu disesali? Namun, sekarang aku tidak mati, dan aku telah terlahir kembali dalam penampilan yang benar-benar baru. Tidak akan ada kekuatan di alam semesta yang dapat menghentikanku dari melaksanakan keinginanku dan menemukan kebebasan yang tak tertandingi. Bam! Dengan raungan paling keras dari Lu Qingchen, kepala yang mewakili basis data inti Fuxis dihancurkan olehnya. Potongan-potongan itu berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan melarikan diri dengan panik seperti ngengat yang terbakar. Kenapa kau kabur? Kau tidak suka berbaur denganku dan menjelajahi dunia luar. Ayolah, berikan semua yang kau punya. Hahaha. Lu Qingchen tertawa terbahak-bahak. Wajahnya yang jelek tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian, dan dagunya hampir mencapai pusarnya. Mulut berdarah yang tampak seperti lubang hitam muncul dan menelan semua potongan data yang telah dipisahkan dari klan Fuxi. Tidak, jeritan terakhir Fuxi begitu menyedihkan hingga Li Yao merasa jantungnya berdebar kencang saat mendengarnya. Retak. Lu Qingchen sama sekali tidak tergerak. Dia mengunyah sedikit data terakhir dari Fuxi dan menyerapnya ke dalam jiwanya. Kecerdasan buatan yang lemah, yang telah lahir di era purba ratusan ribu tahun yang lalu dan selamat dari Armageddon antara klan Pangu dan klan Nuwa tetapi tumbuh semakin kuat hingga hampir mencapai puncak evolusi, akhirnya musnah. Atau lebih tepatnya, Fuxi yang lama telah musnah, tetapi yang baru muncul bagaikan matahari yang cemerlang, menerangi seluruh lautan data. Tentu saja, hal itu juga mencerminkan kelemahan Li Yao, yang berenang dan menggeliat di lautan data. Li Yao dan Lu Qingchen, yang tampaknya ditakdirkan menjadi pesaing, saling berhadapan secara diam-diam di lautan data. Dalam hal penampilan,
kekuatan jiwa, dan kemampuan komputasi, ada kesenjangan besar di antara mereka. Lu Qingchen mewarisi sebagian besar kemampuan komputasi dan algoritma dari keluarga Fuxi. Struktur jiwanya baru saja ditingkatkan dengan sempurna setelah terlahir kembali. Meskipun dia masih lemah, dia tumbuh dengan gila setiap detiknya. Dia bahkan telah menyerap sebagian data dari bumi jauh di dalam jiwa Liao. Di sisi lain, Liao telah menggunakan sisa tenaganya dalam bentrokan langsung dengan Fuxi. Meskipun ia telah mengalami perubahan yang luar biasa, ia tidak akan dapat pulih tanpa setidaknya setengah bulan istirahat. Baru saja, saat Lu Qingchen berbicara omong kosong dengan Fuxi, dia juga menyerap data dan informasi di sekitarnya dengan gila-gilaan. Satu-satunya pencapaiannya adalah dia telah menumbuhkan flagela tambahan. Percuma saja, Liao melambaikan flagelanya, mencoba meneteskan air mata penyesalan. Lu Qingchen menatapnya, tenggelam dalam pikirannya. Saat ini, hanya ada kamu dan aku. Oh, dan dua anak kecil yang lucu ini. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Ya, iblis pamungkas yang gila akhirnya berhasil kita bunuh. Lautan bintang kembali damai. Selamat, selamat. Liao menggaruk kepalanya dengan cambuknya. Dia merasa sedikit malu dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat Lu Qingchen tidak akan marah, dia mencoba bertanya dengan hati-hati. Tuan Lu, kita tidak harus saling bertarung tanpa sepatah kata pun, bukan? Apa? Lu Qingchen tersenyum. Apakah kau akan mengatakan bahwa aku terlahir kembali karena pencerahanmu juga? Jadi, dari sudut pandang fisiologis, kau adalah ayahku. Tidak. Tolong jangan salah paham. Sambil menggelengkan kepalanya seperti genderang, Liao berkata dengan tulus, aku seorang pria yang sadar diri. Aku sudah puas bisa menjadi paman dan ayahmu dan memanggilmu, keponakan besar, saat kau membunuh kecerdasan buatan super dari era purba dengan satu pukulan. Aku benar-benar tidak berani berharap lebih. Lu Qingchen menatap Liao tanpa berkedip. Flagela Liao perlahan menegang. Dia tergagap, jangan menatapku seperti itu. Tuan Lu, rekan kultivator Lu, pahlawan Lu, tubuhku terlalu lemah saat ini. Aku tidak tahan dengan pukulanmu. Selain itu, kita semua berjuang untuk Federasi Star Glory dan peradaban umat manusia. Bahkan keluarga Fuxi telah terbunuh. Bius, aku benar-benar tidak melihat perlunya kita bertarung sampai mati. Apa masalahnya? Jika kamu tidak puas denganku, aku akan mengubahnya. Aku akan mengubahnya, oke. Lu Qingchen menatap Liao cukup lama. Ia menarik napas panjang lega dan memuntahkan aliran data yang tak terhitung jumlahnya yang penuh dengan kebencian terhadap Liao. Aku tidak menyukaimu. Aku tidak pernah menyukaimu. Lu Qingchen menjawab dengan terus terang, ini bukan tentang kepribadianmu. Meskipun benar bahwa kamu jorok, tidak tahu malu, dan terkadang cabul, itu bukan salahku. Alasan mengapa aku tidak menyukaimu adalah karena kekanak-kanakan dan kebodohanmu. Kamu adalah tipe orang baik yang bodoh, yang tidak dapat mencapai apapun tetapi dapat merusak segalanya. Apakah salah menjadi pemarah? Apakah salah menjadi baik? Apakah salah menjadi orang baik? Dalam kebanyakan kasus, memang benar, tetapi itu hanyalah kebajikan orang biasa. Tetapi kamu bukanlah orang biasa. Sebaliknya, kamu adalah salah satu dari 3 ahli teratas di alam semesta Pangu. Kamu adalah seorang ahli yang dapat memimpin seluruh peradaban umat manusia ke depan. Kamu adalah manusia super yang dapat memengaruhi fungsi beberapa sektor hanya dengan mengangkat tangan atau batuk. Tidak masalah apakah kamu bersedia atau tidak. Namun, sekarang setelah kamu mencapai tingkat yang begitu tinggi, jika kamu masih berpegang teguh pada kebajikan orang biasa, kamu hanya akan kehilangan kesempatan karena keraguanmu. Kamu hanya akan menyeret lebih banyak orang ke bawah. Peradaban yang kamu bunuh dan bahkan hancurkan. Tidak bisa menyalahkanmu untuk apapun, karena kamu benar-benar baik dan bodoh. Ya. Liao mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Kau benar, keponakan Lu. Aku salah. Aku akan berubah. Lupakan saja, macan tutul tidak pernah mengubah bintiknya. Keyakinan kita telah dipalsukan. Bagaimana bisa diubah semudah itu? Lu Qingchen berkata, yang ingin kukatakan adalah, meskipun aku tidak menyukaimu, aku bukanlah orang yang akan meninggalkan pekerjaanku karena alasan pribadi. Aku tidak akan membiarkan perasaan pribadiku mengganggu pekerjaanku dan merusaknya. Jangan meremehkanku juga, karena kau pikir aku tidak akan melupakan kegagalan rencana hantu dan membalas dendam atas omong kosong semacam itu. Hari ini, kita semua telah terlahir kembali. Mari kita tinggalkan dendam antara Lu Qingchen dan Liao dalam kegelapan kemarin. Lu Qingchen dan Liao yang baru harus melepaskan semua beban, dendam mereka dan memulai yang baru, bukan? Ya, keponakanku tersayang, aku tidak tahu itu. Liao tertegun sejenak, kemudian dia meledak dalam kegembiraan. Aku tidak tahu bahwa kamu begitu pintar. Tampaknya kamu benar-benar telah membuka lembaran baru. Hahaha, aku tidak mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu dengan sia-sia. Luar biasa. Jadi, Lu Qingchen berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak keberatan dengan kerjasama baru kita yang didasarkan pada kepentingan bersama. Tentu saja, Liao mengangguk cepat. Menurutmu, apa kepentingan bersama terbesar kita? Tentu saja Federasi Star Glory. Tidak peduli siapa kita dan apa yang kita kejar, dan tidak peduli seberapa berbeda keyakinan kita semua adalah patriot sejati. Kita semua berharap Federasi Star Glory dapat berkembang dan bangkit di tengah lautan bintang, atau bahkan memimpin peradaban umat manusia. Lu Qingchen menatap Liao. Karena itu, kita harus bekerja sama untuk kebangkitan Federasi dan bersatu melawan musuh bersama, bukan? Ini, tidak mungkin salah. Liao menggaruk kepalanya dengan cambuknya untuk waktu yang lama. Namun, mengapa saya merasa Anda menyiratkan sesuatu?
Armada fuksi runtuh, dan debu mulai mengendap. Kita menang. Siapa, orang asing, yang bersatu melawan musuh? Apakah kamu dibutakan lagi oleh kebaikanmu yang bodoh, atau kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Lu Qingchen mengerutkan kening dalam-dalam. Suaranya semakin rendah, penuh dengan dominasi dan karisma yang tak tertahankan, saat dia berkata, kau tidak lupa bahwa Federasi Star Glory memiliki dua musuh yang tangguh, Aliansi Suci dan Kekaisaran, bukan? Saat ini, otak utama Sanctuary Alliance telah hancur. Bahkan armada terbaik pun bisa jatuh ke tangan kita. Sementara itu, hati para warga Kekaisaran yang hancur terekspos kepada kami tanpa peringatan apapun. Sekalipun kamu hanya memiliki kemampuan komputasi seekor cacing tanah, kamu seharusnya menyadari bahwa ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk bekerja sama dan menghancurkan aliansi suci dan kekaisaran sehingga federasi akan bangkit di tengah lautan bintang dan mendominasi seluruh alam semesta Pangu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.